keempat, seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan sampai akhir. Yang kelima, seluruh peserta diharapkan kondusif dan interaktif selama kegiatan berlangsung. Yang keenam, seluruh peserta dilarang mengaktifkan mic selama kegiatan berlangsung kecuali diizinkan panitia atau sesi interaktif dan tanya jawab sedang berlangsung. Yang ketujuh, bagi peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, silahkan mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom ini. Yang kedelapan, peserta wajib menggunakan virtual background Zoom yang telah disediakan oleh panitia. Yang kesembilan, peserta wajib mengikuti kegiatan workshop sesuai jadwal yang diberikan. Jika peserta tidak memenuhi hal tersebut, maka sertifikat elektronik tidak dibagikan. Nah, itu dia SOP acara kita selama 3 hari ini. Sebagai informasi, acara kita ini disponsori oleh Bukalapak. Buat kalian nih yang mau top up Diamonds atau games lainnya yang super murah dan lengkap, langsung aja top up nih di Buka Games. Selain harganya yang termurah dibandingkan website lainnya, pilihan gamesnya nih juga super lengkap. Yuk, tunggu apa lagi nih guys? Langsung aja top up di bl.id/bukagames atau langsung aja klik link yang ada di chat Zoom atau klik link di deskripsi video YouTube ini. Nah, selain Bukalapak, acara kita juga disponsori oleh CIT, Semen Padang, Stream Gaming, Bayu, ETC atau English Tutorial Center, XD House, Yakult, Pondok Aceh Jaya, Sari Anggrek, Rapani, Jogja Konveksi, dan Nurul Fikri. Dan seperti yang telah diketahui, workshop kita hari ini akan diisi oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bang Fatur Adli Fauzi. Yuk mari kita sapa narasumbernya. Halo Bang Fatur. Halo semuanya. Halo Halo Bang. Khalis. Gimana paginya Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana lu Khalis? Oke, dari saya Bang. Oke, lanjut. Sebagai informasi nih, beliau adalah UI UX designer di Wunderman Thompson nih, dan beliau akan membawakan materi yaitu intro UI dan UX design world selama 2 jam ke depan nih. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum mengisi presenti, silakan isi pada link yang telah dikirimkan melalui kolom chat. Nah, karena pemateri kita sudah berada di dalam Zoom ini, untuk itu acara saya alihkan kepada narasumber kita, kepada Bang Fatur, dipersilakan. Halo, assalamualaikum. Thank you Khalis buat intronya. Ya, Salam kenal juga semua. Nama aku Fatur dan hari ini aku ingin sharing nih tentang intro ke UI UX design world gitu. Mungkin ini aku udah bisa langsung mulai aja atau gimana Khalis? Iya, langsung mulai. Oke, aku coba share screen ya. Udah ada kelihatan Khalis? Sudah, Bang. Sudah. Kelihatannya full screen dia ya? Iya. Oke. Mulai. Oke, teman-teman. Ini. Kalau kalian lihat foto di sebelah kiri di layar screen kalian itu foto gue dulu pas gue lagi kerja praktek di Kalimantan bareng teman-teman kampus. Tepatnya pas gue semester 7 kalau nggak salah. Dan yang di tengah itu yang pakai baju merah, itu dia engineer di salah satu service company namanya Bram. Oh ya, ini kita lagi di rig pengeboran minyak yang berada di lapangan atau onshore. Kemudian yang gambar di kanan ini sebenarnya hanya pemanis saja. Ini bukan foto gue. Ini foto dari Google, tapi FYI buat kalian semua, ini mereka lagi masang pipa pemboran atau biasanya disebut backup. Ngelihat foto-foto ini, gue jadi keinget masa lalu gue di kampus dulu, dan mungkin sama kayak teman-teman yang masih kuliah atau yang fresh grad, kadang kepikiran nih tentang career path kalian. Gue yakin teman-teman di sini punya plan suatu saat pas lulus nanti, mungkin ada yang rencananya pengen buat usaha, lanjut S2, atau mungkin menjadi freelancer, lanjut apply ke kerjaan yang sesuai dengan bidang kalian, atau mungkin kalian pengen nyebrang dari jurusan kalian dan menjadikan itu sebagai plan B kalian. Menurut gue semuanya oke, baik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian yang tahu apa yang kalian pengen, gimana kondisi kalian saat ini, dan setiap orang pasti punya jalannya masing-masing. Dan nggak ada juga orang lain yang berhak buat judge pilihan kalian selagi apa yang kalian lakukan itu tidak merugikan orang lain, ya nggak? Nah, baik lagi, sama dengan kebanyakan orang,
gue punya concern yang sama tentang apa yang gue lakukan, yang pengen gue lakukan setelah lulus gitu. Apakah gue harus buat alternatif selain kerja di sektor perminyakan, kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Mundur sedikit, dari gue kecil dulu itu, gue seneng banget sama suatu hal yang berbau desain, apapun itu. Dan gue baru berkesempatan buat belajar ngedesain secara digital itu di saat gue di kampus. Waktu itu gue coba masuk organisasi buat nyeburin diri gue belajar digital design. Gue seneng nih ngedesain, cuman nggak tahu kenapa gue cepet bosannya juga. Mungkin karena cukup repetitif apa yang gue kerjain, nggak tahu kenapa gue juga nggak ada niatan buat push belajar lebih jauh tentang graphic design itu sendiri. Nah, di saat itu juga gue menemukan yang namanya UI UX design, di mana kita ngedesain itu based on research. Kita juga melakukan kolaborasi antara stakeholder atau tim-tim lainnya. Terus kita juga desain berdasarkan data, dan kita yang penting itu kita harus berempati terhadap user kita. Karena balik lagi kita mendesain untuk pengguna kita atau user kita. Gue senang dengan hal-hal tersebut. Jadi gue putuskan buat menjadikan si UI UX design ini sebagai plan B gue. Oke, itu sebenarnya lebih bersifat pendapat pribadi ya. Gue tetap senang sama yang namanya ngedesain secara general, dan kadang pun pas gue udah kerja selama ini, pengennya desain kadang nggak mau pakai data atau ngelakuin research atau pakai proses-proses yang ada di UI UX gitu. Kadang capek aja gitu, kadang pengen ngedesain ngasal aja gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya manusia, nggak ada puasnya. Nah, dari pemikiran gue tadi tentang career path sebagai UI UX design, gue juga melihat nih bagaimana kondisi di industrinya dan apakah dia itu visible, untuk gue berkarir di industri ini. Nah, di sini ada penjelasan singkat tentang pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, di mana diprediksi pada tahun 2025 besarnya ekonomi digital di Indonesia bisa menyentuh 130 miliar dolar. Dengan percepatan yang sangat pesat ini menjadikan needs para digital talent semakin tinggi juga kan. Nah, pada tahun 2030, kata Pak Erlangga selaku Coordinating Minister for Economic Affairs kita, Indonesia butuh sekitar 17 juta talenta digital untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Sounds good, right? And then, untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dari data sebelumnya tadi, skill-skill apa sih yang banyak dicari sekarang, apa yang perlu kita siapkan gitu. Untuk hard technical skills di nomor 4, kalau kalian lihat di sini itu, ada program design skills, di mana UI UX masuk di dalamnya. Namun, untuk menjadi talent yang baik dan dapat bersaing di industri ini, selain hard skill, kita juga butuh soft skill nih, seperti passive English yang cukup. Well, at least kalian nggak harus advance yang jago banget gitu. Yang penting bisa diskusi dengan tim kalian, dan tim kalian juga mengerti apa yang kalian ngomongin gitu. Kemudian kita juga butuh skill agility atau kemampuan kalian untuk beradaptasi dengan tim. Ada juga growth mindset, di mana itu kita tidak boleh pasif dalam melakukan pekerjaan, dalam berkembang. Kalian harus punya mindset untuk terus belajar dan tumbuh dan berkembang. Karena percepatan di industri ini itu sangat cepat, so you have to keep up with that. Kemudian ada yang namanya collaboration, di mana di industri ini itu pasti terjadi kolaborasi antar stakeholder untuk membuat suatu produk. Kita harus open dan juga listen to feedback yang diberikan oleh tim kita atau orang lain, dan juga tetap harus berpikir kritis. Namun, di satu sisi kita juga harus belajar nih cara memberikan feedback yang baik kepada orang lain, karena itu sangat penting komunikasi. Yang terakhir adalah kemampuan problem solving yang untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan pastinya masih banyak lagi skill-skill lainnya, dan pasti ini juga hal-hal yang masih gue pelajarin dan berusaha lebih baik lagi gitu. Nah, berikut ini pasti kalian sering lihat, ini adalah tech companies yang sering kalian lihat dan dengar, mungkin kalian menggunakan juga. Mereka butuh namanya yang UI UX designer untuk mendesain aplikasi mereka. Namun, sekarang sebagai UI UX designer dan tech talent lainnya, kalian mendapat lebih banyak kesempatan buat berkontribusi di berbagai sektor. Ada industri logistik, seperti itu kargo, kemudian ada FMCG,
Kementerian Pendidikan kita juga sedang menggarap sesuatu yang besar untuk proyek nasional, dan masih banyak industri lainnya. Karena sekarang ini perusahaan-perusahaan lebih aware atau lebih sadar saat membangun suatu produk, mereka juga harus memprioritaskan user dalam pengerjaan atau pengembangan produknya. And not to mention, sekarang kerjaan sebagai UI UX design pun udah memungkinkan kita untuk remote working dan juga working across the seas. Nah, kalau ngomongin tentang career untuk UI UX design ini, kita bakal bahas lebih dalam lagi nanti di day 3 bareng Gilang buat kalian yang mau masuk ke industri UI UX ini. Nanti bakal dibantu sama Gilang kalau misalnya kalian ada concern atau apa, kalian bisa tanya-tanya di situ. Oke. Tadi itu mungkin basa-basi cerita dikit tentang intro ke UI UX-nya. Halo teman-teman, nama gua Fatur. Gua seorang UI UX designer yang juga lulusan dari Teknik Perminyakan di Universitas Trisakti. Gua harap kalian pagi ini udah masih semangat. Terus makasih banget udah nyempetin hadir di hari libur kalian. Gua salut banget atas semangat kalian. Nah, untuk pengalaman kerja gua, sebelum menjadi UI UX designer di salah satu agency yang bernama Wunderman Thompson, gue sempat juga nyobain kerja di salah satu oil company called British Petroleum atau BP sebagai intern di departemen pemboran atau drilling. Dan bisa juga lihat di sebelah kanan ada beberapa hal yang gue sukain dan sesuatu masih yang membuat gue struggle. Dan di bawahnya ada sosial media gue, kalau kalian mau connect dan belajar bareng, gue juga sangat open, kalian tinggal DM gue aja, atau shout out ke DM LinkedIn gue, DM Instagram, bebas. Terus ada link buat porto gue dan beberapa kerjaan gue di sini juga ada. So ya, sebelum kita mulai dengan webinarnya, gue mau jelasin dulu nih 3 rules yang harus kalian pegang selama 3 hari ke depan. Yang pertama itu adalah your voices matter, di mana semua pertanyaan kalian itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Di sini kita sama-sama belajar, dan pokoknya jangan takut buat bertanya, dan nggak boleh ada yang ngejudge pertanyaan orang apapun itu. Karena again, di sini kita sama-sama belajar. Dan kita pernah pasti di posisi kita masih, apa ya namanya, kasarnya bukan kurang pinter, ada banyak hal yang kita belum tahu gitu. Kedua, be an empty bottle. Berusaha untuk terbuka dengan hal-hal baru, seperti materi yang akan gue share nanti. Kalian tetap, maksudnya coba buka pikiran kalian buat menerima informasi baru, tapi di satu sisi kalian juga tetap harus kritis. Jika ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja nanti. Atau bisa, tadi katanya apa? Chat di kolom di komentar Zoom. Nanti gue bakal coba bantu jawab sama yang lain. Dan yang terakhir, have fun. Semoga enjoy dengan acaranya. Oh ya, gue juga mungkin mau nambahin, karena ini mungkin day 1, day 2 ini sifatnya teknikal, gue harapkan kalian bisa berusaha fokus ya di sini gitu. Karena takutnya agak ketinggalan satu, merembet ke yang lainnya. Oke, untuk workshopnya sendiri akan dibagi menjadi 3 hari dan 3 bagian. Di mana di hari pertama gue akan membahas tentang UI UX dan juga UI design, perbedaannya seperti apa, kemudian tentang design thinking, di mana design thinking itu adalah suatu proses desain yang tidak linear, dan ia melibatkan atau memusatkan si usernya sebagai porosnya. Itu singkatnya. Nanti gue juga bakal coba ngebahas salah satu case study atau kerjaan salah satu UX designer yang menggunakan si proses design thinking ini dalam membuat suatu produk gitu, biar kalian lebih kebayang sama proses kerjanya. Oke, kemudian di day kedua bakal dibawakan sama teman gue Dita dengan pembahasan yang lebih berat di bagian UI desainnya atau user interface desainnya, bagian visualnya, dan melanjutkan proses design thinking gue di hari ini. Karena nanti bakal kepotong nih ada proses design thinking yang di hari gue sama dilanjutin ke harinya Dita juga. Nah, di hari terakhir ada Gilang dengan bahasan cara memulai karir di UI UX yang pastinya nggak mau kalian lewatkan. Intinya workshop 3 hari ini gue harap kalian join semua ke depannya, dan pasti gue yakin gak bakal nyesal. Oke, sekarang gue pengen pemanasan dulu sama kalian. Yang ngajak pemanasan, coba kalian tulis komentar di comment section di Zoom itu buat kedua website yang kalian lagi lihat sekarang nih. Menurut kalian gimana websitenya? Gue pengen tahu
pendapat dan reaksi kalian gitu. Mungkin kalau panitia pengen nulis juga nggak apa-apa, boleh. Gue pengen tahu pendapat kalian, mungkin dari tampilannya kah, atau mungkin dari warnanya kah, itu terserah kalian. Coba kalian komentarin deh. Oke, udah mulai rame nih. Bagus, bagus. Ada yang bilang kurang enak dipandang, terus terlalu beramai, banyak informasi yang diberikan, warnanya kurang selaras, gue setuju juga. Again, banyak, terlalu ramai desainnya, kurang rapi dan agak jadul, ya benar banget. Terus monoton, sulit dibaca, layoutnya kurang rapi, benar. Yang B bikin sakit kepala, warnanya acak, karena lebih menarik dan enak dipandang, iya, yang kanan lebih enak sebenarnya kalau dibandingin sama sebelah kiri ya. Yang A warnanya nabrak-nabrak, setuju. Yang kiri simple, tapi warnanya mengganggu. Yang kedua, ya benar, terlalu kontras nih warnanya. Bingung, pusing karena nggak jelas informasi dan hierarkinya. Ya benar banget, hierarkinya di sini berantakan banget, sih. Kurang terorganize dan unconsistent. Sebelah kiri polanya warnanya nggak selaras. Jadul, kurang menarik. Maaf, yang kiri alay karena terlalu banyak warna. Ya, gue setuju juga, fontnya alay. Oke, boleh. Konsistensi desain juga belum diterapkan, setuju banget. Desainnya kuno, warna kiri nabrak. Wah, rame banget, gila. Oke, bagus-bagus. Gue senang nih. Pada aktif. Apakah ini anti-interpretan? Bisa jadi kurang eye-catching yang kanan, yang kiri keramaian. Dua-duanya warna font typography, monoton, slow di guideline bacanya. Oke, setuju. Oke, udah dulu guys, gue lanjut dulu. Benar banget apa yang kalian udah sebutin tadi. Bisa dilihat kalian sebagai orang yang mungkin udah familiar dengan desain, atau mungkin ada beberapa yang masih awam juga, pas masuk ke website-nya ini tuh sudah dibuat bingung dengan website yang terlalu bahasanya kasar gitu kan, masih berantakan. Terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Jadinya kalian bingung harus pindah kemana, mau lihat yang mana gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa disebabkan banyak faktor, seperti desain interface yang tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, jadi ditempatkan si user sebagai center saat proses pembuatan websitenya. Karena saat mendevelop suatu produk atau screen, kita juga perlu nih melakukan riset di dalamnya, agar kita tahu tujuan atau fungsi dari produk kita itu untuk apa dan untuk siapa. Nah, maka dari itu dibutuhkan suatu pendekatan produk yang ingin kita launch berhasil, di mana dalam membuat suatu produk ada aspek-aspek yang harus dipenuhi nih. Yang pertama adalah produk yang kita ingin buat harus menjawab kebutuhan dari manusia. Ya nggak harus semua manusia juga. Kalian juga harus nentuin pasarnya, kalian harus tahu scope-nya gitu. Karena kalian yang tahu tentang bisnisnya. Kemudian ada kelangsungan bisnis yang tadi nih, makanya kita juga harus tahu cara memaintain produknya dari segi bisnis agar tetap eksis di luar sana. Dan terakhir, apakah teknologi kita mumpuni untuk mendevelop produk yang ingin kita buat? Percuma nih kalau kita udah banyak ide, udah pasti puas, tapi teknologinya nggak bisa. Di sebelah kiri ada quotes juga nih dari Ralph Specht yang berbunyi, "If you think good design is expensive, you should look at the cost of bad design." Maksudnya kita di sini kan membuat atau mendesain produk itu ngeluarin duit, biaya, dan waktu ya. Duit? Sama deh berarti. Oke, jika kita buatnya asal-asalan, nanti bakal lebih banyak lagi keluar duit di akhirnya. Karena jadi itu kita bakal banyak proses buat perbaikan yang ngulang lagi. Makanya lebih baik kita invest di awal untuk mendapatkan hasil yang baik. Kita invest di sumber daya manusianya, para desainernya atau engineer-nya. Kita invest, ya kita harus ngeluarin uang yang banyak. Kalau misalnya emang makan waktu, ya gimana itu kita ada cost yang buat membuat satu produk yang baik gitu. Tapi again, baik lagi kebutuhan bisnisnya gimana. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah tampilan website atau biasa kita sebut sebuah landing page atau halaman awal dari sebuah website.
Dan menurut gua ini adalah contoh landing page yang cukup rapih dan jelas dan berusaha mengikuti beberapa kaidah dalam mendesain tampilan screen. Seperti penggunaan typography atau font yang baik, dia tahu typeface atau font yang digunakan, seperti ketebalannya, ukurannya, yang akan membantu usernya dapat membaca informasi dengan baik. Jadi lebih enak dibaca gitu kan. Kemudian desainernya juga aware nih dan perlu mengetahui tentang white space yang diumumin atau negative space, di mana dia membantu memberi struktur UI between elemen-elemen yang ada gitu, di antara elemen-elemen yang ada, membuat informasi lebih mudah dibaca dan desainnya itu lebih bisa bernafas gitu loh, jadi nggak sempit kayak tadi kan yang contoh di awal, atau enggak mungkin kayak kalau tadi ngomongin negative space yang kurang baik yang mengakibatkan si desainnya jadi nggak bisa bernafas. Kalian bisa lihat desain yang sebelah kiri ini website tempat jualan peralatan rumah tangga gitu. Kalau kalian ini cukup kalau kalian lihat ini cukup berantakan penggunaannya, tadi kayak kata kalian terlalu kontras dan terlalu banyak, negatif space-nya pun hampir nggak ada. Hierarki atau penempatan si elemen-elemennya sangat berantakan, bikin kita sebagai user atau pengguna pas baru masuk ke website ini pun udah dibikin bingung harus lihat yang mana dulu gitu kan. Mau menavigasi ke page yang kita inginkan harus mikir lama dulu karena susah bacanya. Kemudian masih lanjut sama yang tadi, si landing page tadi, kemudian dia juga si UI designer-nya harus aware dengan penggunaan warna yang baik dan benar. Di mana kalau kita lihat di button yang paling atas itu terlalu kontras banget nih warnanya, terlalu ngejreng warnanya, nggak masuk ke palet warna yang ada di website kita. Kemudian yang tengah terlalu muda sampai tulisan Find Now-nya ini hampir tidak terbaca, nanti orang bisa nggak sadar kalau ini itu harus diklik gitu kan. Dan yang terakhir yang menggunakan warna biru palet mereka ini cukup tepat karena menggunakan warna yang memudahkan si tulisan Find Now-nya terbaca oleh si user, dan warnanya menggunakan color palette websitenya juga. Kemudian UI designer pun memastikan kalau si tampilan screen-nya, tampilan desainnya itu looks good, terlihat bagus di berbagai device. Nah, buat beberapa orang kalau lihat visualnya gini aja, dia bakal ngira nih kayak ini dikerjakan oleh UI designer atau website designer. Padahal nggak sepenuhnya salah sih. Tapi user interface ini atau UI hanya sebagian kecil dari proses mendesain sebuah produk. Proses desain yang kalian lagi lihat ini, nama framework-nya itu adalah design thinking process. Sebenarnya ada banyak desain proses selain design thinking ini yang bisa kita gunakan. Proses design thinking ini adalah proses yang tidak linear. Jadi kalian bisa lakukan bolak-balik satu proses ke proses lainnya gitu. Dia terdiri dari 5 step di dalamnya. Yang pertama itu adalah empathize, atau kita berempati terhadap user kita. Caranya ada dengan bisa menginterview, melakukan riset, atau menyebarkan survei. Kemudian ada define. Dari hasil research kita kita menentukan apa sih masalah, kita mendefinisikan apa sih masalahnya. Jadi kan sebelumnya di empathize sudah dapat nih hasil-hasil insight saat interview atau enggak hasil riset lainnya gitu. Nah kan masih berantakan tuh, banyak banget. Nah, kita di define ini kita coba rapiin dan kita mendefinisikan apa sih masalahnya yang mau kita bawa ke ideate, ke proses selanjutnya. Nah, di ideate ini dari masalah yang kita udah tentukan, kita mencari ide sebanyak-banyaknya, kemudian juga mengkerucutkan lagi idenya untuk dibawa ke prototype. Di mana di prototype ini itu kita mulai mendesain produk kita untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita tentukan di step define. Dan yang terakhir adalah testing, di mana kita harus ngetes produk kita agar kita tahu nih di mana salah dan apa yang lagi bisa kita diimprove. Makanya kalau kalian lihat di sini banyak banget panah yang ada yang mundur lagi ke belakang gitu kan. Nah, sebenarnya itu nggak masalah. Misalnya kalian ngetes, ternyata harus direvisi di bagian ideate-nya, kalian membuat ide baru lagi. Atau nggak pas kalian tes ternyata ada insight yang bikin kalian harus ngedefine lagi apa masalahnya, jadi kan harus mundur lagi gitu. Bahkan ada aja kayak step dari misalnya kalian habis tes, ternyata kalian salah pas kalian lagi interview gitu. Kalian salah menentukan siapa yang harus diinterview, atau enggak mungkin hipotesis awal kalian salah gitu juga. Jadi hati-hati juga di proses yang awal-awal ini seperti empathize, kalian harus benar-benar
tahu apa yang kalian lakukan, bergerak berdasarkan data juga gitu. Oke, tadi udah jelasin di design thinking ya, dan kalian lihat juga tadi ada bagiannya si UX, ada bagiannya UI 2 ya, UI juga yang di prototipe-nya aja. Nah, sebenarnya apa sih UX atau user experience design itu? UX design itu adalah proses desain yang mementingkan pengalaman atau experience yang relevan terhadap usernya. Gimana cara bikin relevan? Makanya ada proses design thinking tadi, di mana kita berempati, kemudian menentukan masalahnya. Jadi benar-benar masalah yang kita selesaikan itu tuh masalah yang benar-benar dirasakan usernya kita. Oke. Nah, kalau UX designer-nya yang sebelah kanan ini, itu orang yang atau pekerjaannya, di mana dia selalu harus menempatkan kebutuhan user terlebih dahulu saat mengembangkan suatu solusi, saat buat suatu solusi gitu, agar bisa membuat customer satisfaction pada akhirnya. Nah, kalau UX designer ini sendiri job desk-nya itu seperti ada memahami usernya, tadi di 4 seperti kita melakukan interview, desk research, atau research nama lainnya secondary research, dan lain-lain. Kemudian juga dia nge-define problems-nya, itu tadi di proses define, terus dia coba create user flow-nya, juga ada proses di mana dia ini nih nulisin step-step apa saja yang perlu user lakukan di dalam aplikasi kita, di aplikasinya. Kemudian dia juga bisa melakukan usability testing, di mana dengan prototipe yang sudah ada, dia coba dulu nih buat tes ke usernya dia, apakah itu berhasil atau tidak, apakah perlu diiterasi lagi atau tidak gitu. Nah, untuk UI design sendiri, dia adalah proses desain yang fokus terhadap looks, style, dan interaction yang ada di screen. Nah, UI designer ini itu orang yang melakukan pekerjaan UI design di mana kita berusaha membuat produk yang menyenangkan dan mudah digunakan. Dia berusaha mengartikan, mentranslate desainnya para UX designer dalam bentuk yang lebih digital. Dia fokus dengan warna, typeface atau font tadi, kemudian icon-icon, layout atau negative space yang tadi gue ceritain juga, dan juga ada dia pekerjaan untuk mengembangkan desain sistem. Mungkin gampangnya gini lihatnya. Ini ada contoh, misalkan perusahaan Spotify, music streaming application, dia lagi nyari nih karyawan untuk UX designer dan juga UI designer, di mana si job desk si UX ini adalah untuk di sebelah kiri untuk memahami cara baru orang dalam mendengarkan music. Nah, si UI-nya, job desk-nya itu tuh dia disuruh merepresent cara mendengarkan musiknya dalam bentuk visual. Jadi dia nge-translate kerjaan UX itu dalam bentuk screen. Jadi kalau UX lebih ke proses berpikir ke belakangnya dan mencari akar masalahnya, si UI yang bagian mendesain screen-nya, mentranslate hasil pemikiran si UX-nya. Oke. Mungkin sebelum break bentar atau gue bakal bacain beberapa kalau kalian ada pertanyaan, gue mau ngasih gambaran sedikit apa yang kita UI UX designer kerjakan atau gunakan sehari-hari. Ini mungkin lebih dari perspektif kantor agency ya. Mungkin kalau startup atau mungkin korporat kantor lainnya nggak beda jauh sih menurut gue. Jadi tools-tools yang kalian lihat di sebelah kiri ini pasti kalian cukup familiar sama tools-toolsnya. Paling yang buat ngedesain itu biasanya kita menggunakan Figma, atau enggak kalau Miro tuh lebih ke buat workshop atau mungkin brainstorm buat main-main sticky notes gitu-gitulah. Tapi sebenarnya di Figma pun ada, kita juga bisa bikin sticky notes juga. Cuman tergantung company lagi pakai yang mana. Tapi kalau udah buat nyoba ngedesain UI atau prototype, mostly kita pakainya Figma. Terus misalnya, nah selain ngedesain, kita tuh juga banyak banget kita bikin hal-hal yang di luar desain seperti bikin slide deck, kita bikin laporan atau desain brief, bikin report research, meeting dengan klien, melakukan interview lewat Zoom. Jadi lebih lama proses di luar desainnya sih yang gue rasakan selama ini. Mungkin kalau kalian sebagai top UI designer, kalian bakal lebih banyak berkecimpung di bagian desainnya gitu. Nah, ini ada gambar-gambar juga. Ini foto-foto beberapa pas kita melakukan pekerjaan di kantor atau lagi di luar juga. Yang pertama nih misalnya lagi in-depth interview. Kita lagi nge-interview si usernya
untuk mendapatkan insight-insight yang kita inginkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau di atas, kemungkinan ini gambar lagi melakukan usability testing atau ngetes usernya. Kemudian di sebelah kanannya kita lagi melakukan affinity mapping atau kita mengelompokkan insight-insight yang kita dapat dari riset gitu. Jadi ini lagi lebih manual, kita pakai sticky notes beneran dibandingkan kita melakukan dengan digital. Sebenarnya ada plus minus sih kerja digital sama kerja ketemu langsung gitu. Nah, kita juga tiap hari kalau di kantor aku ada daily check-in buat ngabarin kalau hari ini lu ngapain aja, apa yang mau dilakukan gitu. Terus kalau misalnya dia mau ngasih masukan ya bisa gitu. Dan at least kita jadi tahu di satu tim lagi pada ada kerja apa, mungkin kita bisa bantu kah, atau mungkin ada resource yang kurang kah, atau gimana gitu. Nah, kalau yang di bawah kiri ini kita lagi nge-review customer journey, di mana customer journey itu seperti laporan bagaimana si user melakukan action-nya gitu dari awal dia berpikir sampai actions di aplikasinya itu selesai. Jadi kayak ada action apa yang di dalamnya customer journey itu ada kayak action apa yang dia ambil, apa yang dia rasakan saat melakukan action itu, mungkin apakah dia kesel, apa senang, itu juga bisa ditulis. Terus kayak ada apa yang misalnya tadi itu bisa dalam bentuk emoji atau mungkin dalam bentuk tulisan gitu, apa yang user senang, apa yang user nggak senangnya gitu. Nah, ada juga mungkin di setiap action itu terjadi di device yang mana atau di platform yang mana, kita juga harus tahu, atau mungkin lagi di page mana gitu. Terus di sebelah kanan, ini gue masih mau jelasin dulu yang customer journey belum selesai. Ternyata, nah kalau kalian lihat di sini, ini kita ngelakuin reviewnya itu benar-benar di kantor dan kita kayak ngejabarin customer journey yang cukup panjang. Dan menurut gue ini salah satu customer journey yang paling panjang gue pernah coba involve di dalamnya. Kenapa kita nempelin di kantor dibanding kita melakukan secara digital? Karena ini benar-benar panjang, dan kalau kita ngelihat di screen itu pusing banget dan banyak banget. Jadi kita berkolaborasi sama teman-teman lain, kita nge-review customer journey-nya. Misalkan karena ini tadi customer journey-nya ini panjang banget dan banyak banget teksnya, kita minta bantuan teman-teman lain buat nge-review, siapa tahu ada typo, atau mungkin mereka ada masukan, atau mungkin harus ada yang diganti gitu. Jadi ini kita melakukan proses kolaborasi yang buat ngebantu biar customer journey yang bakal dioper ke klien, dikasih klien ini tuh hasilnya baik gitu. Nah, tiap minggu kita juga ada design hangout di mana kita bisa ngobrol-ngobrol atau belajar bareng lagi, kita ngelakuin workshop, mini workshop gitu. Bisa ada berbentuk ya pokoknya di luar kerjaan gitulah ya, yang bisa ngebantu kita buat saling dekat sama satu tim, terus juga belajar lagi hal-hal baru mungkin tentang desain di luar kerjaan. Nah, yang terakhir ini di sebelah kanan ada tampilan di Figma dan juga di Miro. Di mana di Figma ini ceritanya kita lagi nge-desain tampilan screen buat websitenya Milo. Kemudian di Miro ini kita lagi, kalau nggak salah, ini either customer journey atau affinity mapping. Kita lagi nge-workshop di Miro. Jadi kita banyak jot down sticky notes, insight, dan kita gabungin sesuai grupnya gitu. Nah, mungkin sampai sini. Ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya di kolom chat ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan, Bang, dari Nur Aziz. Pertanyaannya itu, misi Kak, saya Aziz. Izin tanya, kalau UI berarti lebih ke eksekusi digital ya, Kak? Kira-kira harus ngasih software apa aja sih, Kak? Itu Bang Pater, silakan. Oke, thank you Nur Aziz. Kalau buat UI sendiri atau user interface, iya dia lebih dieksekusi secara digital. Either kamu ngedesain buat screen tablet, screen phone, atau screen desktop, atau screen lainnya gitu. Nah, kalau buat softwarenya itu, menurut gua lu bisa mulai belajar dengan Figma, karena itu gratis juga. Kecuali kalau kalian harus berkolaborasi dengan banyak tim, ya itu mungkin ada yang perlu bayarnya juga, tapi benar-benar gratis kalau lu pakai sendiri dan nggak ada batasan lainnya. Jadi kan bisa belajar tentang UI, mau belajar UI itu dari Figma, dan kebanyakan company juga sekarang udah mulai makainya Figma gitu. Gue saranin buat pakai Figma sih dibanding yang lain karena ringan.
Terus kayak buat kolaborasi gampang banget, kalian kadang nggak harus buka download aplikasinya, kalian bisa buka di browser malah gitu. Jadi benar-benar ngebantu kita lah, ngebantu juga orang-orang yang emang bukan desainer buat ngelihat kerjaan kita gitu. Oke, Bang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Jadi ini Ya, dari boleh. Raffi Ihza. Halo, saya Raffi mau nanya, untuk desk research tadi seperti apa ya bentuknya dan harus disiapkan? Gitu, Bang. Oh, oke. Kalau desk research, nanti gue juga bakal jelasin lagi setelah ini. Jadi sebenarnya desk research itu atau secondary research itu dilakukan kalau misalkan kita pengen dapat nyari data-data yang udah ada. Kalau misalnya kita interview, kita pengen nyari data yang baru kan. Tapi kalau desk research itu kita nyari data-data yang udah ada, seperti misalnya udah ada laporan tentang ini dari perusahaan kita atau dari laporan, misalnya artikel di internet. Nah, itu kita bisa ambil buat insights kita. Itu namanya desk research atau secondary research. Di mana kita mendapatkan datanya itu, mendapatkan insight-nya itu tuh nggak harus langsung dari nanya ke customer-nya, dan ini juga bisa buat ngehemat duit kalian gitu. Jadi misalnya kalian dapat data di internet tentang apa, atau nggak misalnya ada yang nge-publish sesuatu di internet, bisa kalian ambil dari situ. Oke, jadi untuk next pertanyaan, itu dari Bagus Hadi. Halo Mas, izin bertanya, translating informasi data atau infinity mapping dan user journey menjadi sebuah insight atau ide untuk membuat prototyping itu seperti apa ya flow-nya? Gitu Bang Kata. Oke. Nanti gue bakal jelasin sini di slide berikutnya, nggak apa-apa. Lanjut dulu aja. Thank you, Oke, Bagus Adi. Nah, next dari Agung, untuk bidang UX, contoh use case yang bisa ditampilkan di resume seperti apa ya? Terlebih untuk yang belum ada pengalaman pekerjaan sebelumnya. Oke, nanti ini juga bakal jelasin kalau sebenarnya case study itu buat teman-teman yang belum ada pengalaman, kalian bisa nih bikin fake case study di mana kalian nggak harus benar-benar develop produknya, tapi yang penting itu dari case study itu orang bisa lihat, si HR-nya atau rekruternya bisa lihat cara pola pikir kalian. Jadi kayak misal kalian menggunakan design thinking, kalian benar-benar coba cari masalah di luar sana yang pengen kalian selesaikan, kalian lakukan empathy, kalian benar-benar lakukan interview gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah, bukan harus kalian nge-develop terus jadi case study gitu. Nggak juga, mungkin buat teman-teman yang belum ada pengalaman kerja, ya udah bikin fake case study juga. Gue juga dulu gitu, karena gue nggak ada pengalaman kerja, gue bikin fake case study buat portofolio gue gitu. Jadi gue cari masalah yang gue rasa kayak ini masalah deh gitu. Ya udah gue coba pastiin di luar sana ini bener masalahnya ada nggak sih, dan gue coba terapkan design thinking itu. Oke, kita lanjut Bang, satu lagi pertanyaan Boleh. dari Imam Ihsan. Kak, apakah kalau menjadi UI designer dituntut juga untuk bisa UX design atau hanya punya pengetahuan umum yang sudah cukup gitu? Oke, ini pertanyaan bagus juga nih. Sebenarnya kan ada yang disebut UI UX design ya. Kayak ya udah gabungan gitu, karena mungkin kalau biasa company yang gede banget mungkin dibagi, ada UI design sendiri, UX design sendiri. Tapi kalau UI UX design kemungkinan lu bakal ngerjain semuanya. Namun kalau kita ngomongin UI designer perlu dituntut bisa UX design juga, sebenarnya itu relatif sih. Tapi at least kalian sebagai UI designer, kalian harus ngerti tentang design thinking-nya dan proses pengerjaan yang dilakukan si UX design itu. Jadi dengan cara lu berempati dengan si UX design, misalnya si UX design melakukan riset bla 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 bla, melakukan interview dan dapat insight gini gini gini, kan harus ngerti, at least ngerti lah, buat karena bisa ngebantu kalian dalam mentranslate insight-insight itu terhadap desain kalian nantinya. Bisa aja kalau kalian punya pengetahuan lebih, kalian jadi bisa kayak, oh menurut gue bisa kayak gini sih desainnya, atau menurut gue bisa kayak gini gitu. Dibanding kalian cuma kayak udah terima jadi aja gitu, terima dapat insight, tapi kalian nggak berpikir kritis di belakangnya gimana gitu. Itu mungkin sih sedikit yang bisa gue ceritain nih. Kalau ada lagi gue bisa kasih tahu. Itu. Mungkin lanjut dulu ya, nanti gue coba jawab lagi pertanyaan teman-teman. Thank you, Imam. Ini gue lanjut ya. Boleh. Oke, sekarang kita fokus lagi. Kita udah mulai masuk ke, kita mau nge-breakdown case study salah satu UX designer.
namanya Mas Galang dengan aplikasinya yang namanya Alocway. Ini fake case study juga ya teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang benar-benar di-develop dan ada di luar sana, enggak. Ini mungkin berdasarkan keresahan Mas Galang sendiri, atau mungkin dia lihat suatu data bla bla bla, dia pengen bikin case study-nya, dia bikin memecahkan masalah yang baru gitu. Nah, jadi lagi tadi gue mau cerita lagi tentang UX case study itu apa. UX case study itu adalah contoh hasil atau proses desain yang sudah pernah dikerjakan seorang desainer semasa karirnya. Kalau misalnya belum punya karir, kalau misalnya belum punya pengalaman, ya itu tadi, makanya bikin fake case study kayak Mas Galang ini. Nggak masalah, karena ya gimana, kalian belum ada pernah ngelakuin kerjaan, kan kalau misalnya kalian nge-develop sesuatu, bisa jadi keluar duit gitu kan. Ya, atau ya kalian bisa bikin fake case study aja. Kalian ya cukup tentukan dulu objektif apa yang mau kalian kerjakan, mau kalian research gitu, mungkin dari permasalahan yang kalian rasakan sendiri. Nah, bisa dimulai dari situ tuh, baru ikutin kayak proses-proses design thinking ya, di mana dengan si kalian membuat case study ini, si recruiter tuh bakal menilai skill, pola pikir, dan pekerjaan kita sebagai desainer gitu. Oke, nah kalau jadi ini aplikasi yang mau di-develop Mas Galang ini lagi, ini ada di Medium-nya Mas Galang, nanti gue bisa share juga tulisannya Mas Galang di sini, namanya Alocway. Dia itu aplikasi buat transportasi untuk traveling. Nah, dimulai dari Mas Galang menentukan goal-nya dulu nih, yaitu meningkatkan perkembangan domestic tourism atau to increase the growth of domestic tourism. Di mana, oke, lanjut. Mas Galang juga menggunakan design thinking framework dalam proses mendesainnya, dimulai dari empathize, di mana dia berempati mencari goals usernya apa, motivasinya apa, permasalahannya apa gitu kan. Kemudian dilanjutkan ke define, di mana dia dari insight-insight yang dia udah temukan di empathize, dia menentukan apa masalahnya yang Mas Galang mau bawa nih ke proses ideate yang bakal dikembangkan idenya nanti gitu. Dan buat hari ini, gue bakal ngejelasin di dua proses ini dulu, di empathize dan juga define, dan selanjutnya di day 2 ini bakal dijelasin sama teman gue, Dita. Again, kalau misalnya ini tuh design thinking is not linear process. Dan bisa aja kalian mulainya dari proses ideation gitu, karena kalian udah punya hasil define-nya di kerjaan-kerjaan dulunya gitu. Dan itu nggak masalah. Kalau kalian mau mundur lagi atau gimana, itu nggak masalah. Jadi sebenarnya tergantung company kalian, tergantung tim kalian, dan mungkin semakin kalian senior, semakin kalian berpengalaman, kalian bakal tahu kapan harus mulai dan apa framework yang bisa kalian pakai gitu. Sebenarnya di sana tuh banyak banget framework selain design thinking. Cuman ya emang yang paling terkenal design thinking gitu buat kita sebagai pemula belajar. Ini cukup komprehensif gitulah. Nah, oke, gue mau jelasin dulu empathize secara general, baru gue masuk ke case-nya Mas Galang. Jadi empathize itu lagi adalah proses kita berempati atau berusaha memahami nih apa goals dari usernya, motivasinya apa, pain point-nya apa, dan permasalahan yang dia rasakan itu apa selama menggunakan aplikasi, atau ya belum tentu permasalahan secara general aja gitu kalau kalian mau menyelesaikan sesuatu yang baru gitu kan. Jadi ya kalian bisa mengimprove antara masalah kalian itu bisa antara mengimprove aplikasi atau ya kalian bikin solusi baru, aplikasi baru gitu. Dan itu nggak masalah, tergantung apa tujuan kalian awalnya. Karena in the end kita mau buat produk yang dapat menyelesaikan atau dibutuhkan user gitu kan. Jadi makanya kita harus berempati dari awal. Dan again gue tekankan empathize ini cukup penting, jangan sampai salah di awal, karena kalau kita udah salah melakukan empathize ini, salah outputnya ke belakang bakal salah semua. Karena kita nggak menyelesaikan apa yang benar-benar menjadi masalah si user. Nah, cara mengetahui masalah user gimana sih? Ada beberapa cara sebenarnya. Ini belum tentu nggak harus berurutan. Ada interview atau in-depth interview biasanya kita sebut. Terus ada desk research atau secondary research biasa disebut. Kemudian ada focus group discussion, ada melakukan survei, dan lain-lain. Nah, mungkin ini mau nge-breakdown dikit tentang tentang cara-cara tadi, cara melakukan empathize. Dari in-depth interview ini, di sebelah kiri, itu kita coba memahami kebutuhan dan permasalahan user yang sangat kompleks, biasanya dilakukan one-on-one, satu-satu, karena lebih nyaman juga dari sisi usernya buat bercerita dibanding kalian kayak ngeroyok si satu user dengan kita yang nonton banyak banget, kan itu jadi nggak nyaman ya. Dan bisa jadi kayak
insight yang dia kasih itu kurang maksimal gitu. Atau enggak kita juga harus berada misalnya di tempat yang cukup friendly terhadap usernya. Jangan kalian melakukan interview di tengah pasar kayak gitu. Kan banyak ke distriknya gitu kan. Kemudian kita juga bisa nih sebar survei untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif. Dan ini cukup baik untuk mendapatkan data kuantitatif ya kalau kita pakai form gini. Karena ya ini ngebantu banget udah kebikin grafnya dan lebih mudah dibanding kalau kita mau mendapatkan data kualitatif. Sebenarnya bisa juga sih. Cuman kalau kalian mau mendapat insight yang lebih dalam, bisa melakukan in-depth interview gitu. Nah, biasa juga survei ini tuh kita lakukan untuk memilih meng-cater atau kayak apa ya disaring gitu user-user kalian kayak yang sesuai dengan kebutuhan kalian nantinya. Baru dari survei ini kalian pilih user yang potensial buat di interview, baru kalian bawa ke interview kalau mau nanya-nanya lebih ke dia gitu. Jadi kalau mau dapat benar-benar insight yang lebih bagus yaitu di interview, tapi survei sendiri pun juga cukup penting untuk mendapatkan data-data yang kuantitatif. Kemudian ada desk research, tadi juga ada yang udah nanya, atau secondary research di mana kita mencari insights dari data-data dokumen yang udah ada sebelumnya, bisa dari internet, buku, artikel, atau apapun itu. Nah, kalau dilihat dari sini, ya kemungkinan bakal lebih murah karena kita nggak harus melakukan survei atau in-depth interview. Biasanya ini dilakukan kayak mungkin bisa dari ingin melakukan sebuah improvisasi untuk aplikasi, atau bisa aja dilakukan kalau misalkan untuk memulai sebuah riset untuk membuat aplikasi yang baru gitu. Jadi ternyata kalian baca artikel gini kayak, oh ini bisa jadi masalah nih, kalian bisa bawa lagi ke depannya. Kalian bisa bawa itu buat dikembangkan menjadi sebuah solusi atau aplikasi. Tapi again, kalian juga harus aware sama yang tadi itu diagram segitiga itu tuh yang human design approach. Kalau kalian juga harus aware sama bisnis ke depannya gimana, terus itu benar-benar itu kebutuhan masyarakat atau enggak, user kalian atau enggak, dan juga teknologinya available apa enggak gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk nih ke case study-nya Mas Galang yang ngomongin empathize-nya. Jadi dengan goal yang sudah ditetapkan Mas Galang tadi itu, di bagian empathize ini Mas Galang akan melakukan yang pertama nge-planning risetnya, kemudian ngebuat research guideline-nya, dan yang terakhir pastinya melakukan si risetnya itu sendiri. Gitu. Dalam memplanning research, Mas Galang membagi menjadi 5 bagian nih pas dia nge-planning membuat rencana risetnya. Yang pertama ada mendefine objektif dari risetnya itu sendiri, kemudian scoping risetnya mau sebesar apa karena dia yang tahu gitu kan mau risetnya sebesar apa, dia yang tahu masalahnya juga. Kemudian dia harus mendefine pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab nantinya di riset, di interviewnya. Kemudian dia melisting hipotesis, dan yang kelima Mas Galang juga melakukan membuat sub questions dari main questions yang ada di step 1.3 tadi itu. Jadi sebenarnya tadi gue kayak ngejelasin general dulu, dan di sini Mas Galang menggunakan beberapa cara yang ada di step-step general, cara di empathize yang general gitu. Jadi mungkin nanti bisa aja perbedaan caranya itu sebenarnya tergantung si pembuat case tadinya lagi, si desainernya lagi mau menggunakan apa, itu bebas, as long itu menyelesaikan masalah si usernya. Nah, di step pertama dalam planning riset itu objektifnya Mas Galang ingin understanding traveler's thought about traveling, atau mengetahui, memahami apa pemikiran si travelers tentang traveling. Gitu. Nah, di scoping-nya, di step scoping-nya itu sesuai dengan skopnya itu tuh harus dibuat pertimbangannya seperti sesuai dengan budgetnya Mas Galang adanya berapa, kemudian kemampuan dan tujuan dari Mas Galangnya untuk menjawab pertanyaan dianya tuh seperti apa. Jadi misalnya scoping untuk siapa yang mau di interviewnya itu tuh kayak traveler who was traveling 2-3 tahun sekali gitu. Nah, kalau misalnya waktunya kapan aja dan domisili usernya di mana, ya dia pengen di Jakarta, which is okay, as long dia bisa menjawab si objektif Mas Galang di awalnya. Kemudian ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang Mas Galang akan tanyakan, seperti apa masalahnya biasanya si travelers itu sih pas ngelakuin traveling, kemudian important things-nya
apa aja sih pas ngelakuin traveling, kayak apa sih hal penting pas ngelakuin traveling, kemudian apa sih yang traveler suka dan tidak suka, atau misalnya goals-nya mereka apa, atau ideas-nya mereka tuh apa aja sih pas mau traveling. Again, baik lagi pertanyaan itu merujuk ke yang 1.1 ini, kayak understanding traveler's thought about traveling. Karena dari pertanyaan-pertanyaan ini siapa tahu ada permasalahan yang bisa dia temukan nantinya gitu kan. Nah, kalau keempat ini, 1.4 ini adalah listing hypothesis dari Mas Galang. Hipotesis ini menurut gua cukup ngebantu untuk melatih kita buat berpikir dan bisa jadi based on apa yang dikerjakan. Mungkin based on apa yang Mas Galang, kalau di sini mungkin based on apa yang Mas Galang pernah rasakan sebelumnya. Mungkin Mas Galang pernah traveling gitu kan. Terus dia mau tes hal tersebut, dia pengen menanyakan hal tersebut ke travelers lainnya, apakah dia merasakan hal yang sama gitu. Di sini kayak hipotesis sama Galang seperti kayak apa aja problem saat manage itinerary untuk traveling. Terus apakah ada masalah tentang memahami bahasa orang lokal di sana gitu kan. Nah, kemudian 1.5 ini adalah di proses research planning ini adalah Mas Galang menjabarkan nih lagi pertanyaan-pertanyaan yang di atas di 1.3 tadi. Misalnya Mas Galang coba menjabarkan yang pertanyaan pertama di 1.3 tentang masalah yang dialami si traveler saat melakukan traveling. Terus di breakdown lagi pertanyaan di dalamnya gitu untuk menjawab pertanyaan yang di atas. Siapa tahu dapat insight tentang problemnya kan. Kayak apa sih hal pertama yang dilakukan saat traveling, apa sih variabel yang di-list saat melakukan preparasi, atau mungkin variabel yang di-order, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini siapa tahu didapatkan keluh kesah dari si travelers-nya. Gitu. Sebenarnya kalau yang gue lihat, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini, tadi kayak gue bilang, memancing user untuk bercerita secara natural dulu nih, tanpa harus menanyakan langsung kayak apa sih masalah yang dialami, jadi tidak menjurus banget gitu pertanyaannya. Siapa tahu dia ada cerita lain yang mau diceritakan, yang bisa jadi ternyata itu masalah yang lebih penting. Gitu. Nah, tadi udah bikin riset plan-nya, sekarang kita bikin, maksudnya Mas Galang di Alokwa ini bikin riset guideline-nya, di mana research guideline ini tuh terdiri dari introduction, kemudian pertanyaan-pertanyaannya yang disusun secara rapi, dan juga ditutup dengan closing. Ini contohnya ada di bagian kanan atas ini. Ini bukan punya Mas Galang, ini gue ambil dari case study lain. Jadi kayak misalnya judulnya apa, cuman di sini lagi nggak ada openingnya aja gitu. Nah, ini kayak ada key 1, key 2, kayak pertanyaan 1, pertanyaan 2, tapi nanti di breakdown lagi di dalamnya seperti apa gitu. Kemudian bisa juga kita bikin research brief, atau bisa dibilang si research brief ini lebih berisi tentang background dari interviewnya itu sendiri. Misalnya kalau di kanan kayak hal-hal yang bisa membantu kita lebih memahami tentang risetnya itu, kayak background-nya seperti apa, atau mungkin orang-orangnya apa, dan kenapa kalian menanyakan hal-hal seperti ini. Nah, research brief ini tuh bisa membantu para stakeholders lain atau tim kalian lain untuk lebih ngerti tentang proses risetnya gitu. Jadi lebih berempati juga. Nanti kalau kita kolaborasi ya mereka udah ada knowledge tentang si riset kalian ini gitu. Dan lagi jangan avoid leading questions pada saat kita menanyakan pertanyaan, karena siapa tahu kalau kita ngelihat pertanyaan secara mengerucut, siapa tahu kita melewatkan jawaban-jawaban yang ternyata lebih penting gitu. Nah, baru deh si Mas Galang melakukan risetnya, cuman gua nggak ada gambarnya di sini. Kemudian masuk ke step kedua, yaitu define di design thinking. Gue jelasin lagi secara general tentang define ini, atau mendefinisikan atau menjabarkan, di mana secara general define ini itu kita mengakumulasi insight-insight yang kita udah dapat di proses sebelumnya, dan kita akan coba mendefine problems yang akan kita bawa ke proses selanjutnya. Oke. Nah, beberapa activity pada define stage ini itu yang bisa kita lakukan seperti tadi ada affinity mapping, kita merapikan dan mengelompokkan insight-insight yang sudah kita dapatkan. Biasanya kita pakai sticky notes gitu, either it's digital or not. Kemudian kita juga mendefine problems-nya, kita menjabarkan problems-nya dari
insight-insight itu yang mau kita bawa nanti ke proses selanjutnya, ke ideate, ke proses ketiga. Terus ada juga kita membuat how might we, dan ada juga yang namanya empathy mapping. Dan sebenarnya masih banyak lagi cara di define itu, tergantung kebutuhan kita lagi. Nah, lagi gue mungkin jabarin beberapa caranya itu pas lagi di proses define. Yang pertama itu affinity mapping. Dia tadi itu kegiatan merapikan dan mengelompokkan insight-insight yang sudah kita dapat nih. Sekarang udah gampang banget kalau misalnya di digital kalian bisa pakai Figma atau mungkin di Miro juga bisa pakai sticky notes, jadi lebih hemat kertas dan bisa diedit juga gitu dibanding kalau ya di bukan digital ya lu harus nyoret lagi atau enggak ya harus lu buang kertas, yang sayang banget gitu. Nah, kemudian dari insight-insight yang sudah dikelompokkan rapi kayak gini gitu, kita bisa mendefine problems-nya dan menentukan problem mana yang mau kita bawa. Dan a good problem statement should have the following traits. Perlu hal-hal seperti ini, yaitu problems-nya human center atau berpusat terhadap usernya, terhadap manusia. Cukup lebar untuk encourage si nanti di ideate, mengencourage ide di ideate, tapi jangan terlalu sempit juga. Jangan terlalu sempit juga gitu sampai kita nggak bisa buat ide yang pas gitu. Terus setelah dapat problems-nya agar mudah diekstrak menjadi ide-ide nanti di proses ideate, kita ada proses nih yang namanya how might we, atau bahasa Indonya itu bagaimana jika kita. Nah, dari membuat how might we ini atau HMW bisa dibilang akan memudahkan kita memunculkan ide-ide di stage selanjutnya, yaitu stage-nya ideate. Di how might we ini kita harus membuat kalimat tanyanya agar menimbulkan jawaban, maksudnya kayak dalam membuat how might we ini kan sifatnya kalimat pertanyaan ya, kayak gimana kita bisa kayak gini, gimana kita bisa gini biar bisa kayak gini. Nah itu tuh apa namanya, kita harus aware kalau misalnya how might we kita ini itu tidak menimbulkan jawaban-jawaban yang terlalu luas ataupun menyebabkan jawaban-jawaban yang dihasilkan nanti ujung-ujungnya terlalu sempit gitu, sehingga nggak ada ruang buat melakukan eksplorasi atau berinovasi di bagian ideate. Misalnya seperti contoh yang ada di bawah sini, youth tends not to watch TV programs on the TV at home. Atau anak muda mempunyai kebiasaan untuk tidak menonton TV di dalam rumah. Nah, contoh how might we yang benar ini seperti how might we make TV more social so youth feel more engaged gitu. Nah, kata si sosial ini yang membantu untuk tidak menyebabkan si how might we-nya ini terlalu luas, yang bisa menunjukkan proses ideation-nya di kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya emang dihilangkan kalimat sosialnya, itu bakal menjadi sangat luas lagi gitu. Jadi emang harus hati-hati sih. Dan sebenarnya bikin how might we ini itu juga bukan hal yang gampang, kadang cukup tricky juga. Jadi ini gue juga masih belajar bikin how might we yang tepat gitu, karena itu kadang bisa aja gue bikin terlalu sempit kah atau terlalu luas kah gitu. Dan itu cukup bahaya sih ke depannya, karena nanti bisa ngaruhin ide-ide yang terbentuk dan apakah ide itu jadi bisa men-tackle si problems pada awalnya. Nah, balik lagi ke case tadinya Mas Galang di bagian define. Mas Galang itu menggunakan proses affinity mapping sama proses ini design mandates. Ya. Nah, tadi udah gue jelasin proses affinity mapping ini, si Mas Galang setelah melakukan interview, dia kan dapat tuh insight-insight-nya dan cukup banyak gitu kan, kayak ada ya insight tentang motivasinya kah atau masalahnya dari si user yang dia interview, yang si user pun juga udah dia scope berdasarkan kebutuhannya dia gitu. Kalau kalian lihat gambar di sebelah kanan, yang warna biru itu dan yang kuning sebenarnya itu kayak hasil jot down insights, hasil jot down interviewnya Mas Galang yang udah dikumpulkan gitu. Nah, yang atasnya itu insights kalau yang sudah dia simpulkan dari observation atau sticky notes yang biru di bawahnya. Jadi cara bacanya dari atas ke bawah gitu ya. Misalkan kayak observation yang paling kanan ini ada 2, nah disimpulkannya itu kayak yang paling atasnya gitu. Coba lihat yang tengah deh, ini kan paling banyak kan ternyata dapat insight observation-nya. Ini tuh tulisan di paling atasnya itu kayak transportasi lokal menjadi kendala traveler saat tiba di lokasi traveling.
Jadi kayak transportasi lokal tuh jadi masalah di sana. Pas mereka tiba di tempatnya, mereka bingung mungkin kan kayak apa gitu. Nah, di bawah-bawahnya tuh kayak ada insight mini-mini insight-nya membangun si insight di atasnya. Misalnya kayak ya, tidak mengerti transport lokal yang efektif dan efisien. Itu misalnya salah satu orang yang interview ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada yang susah mencari transportasi umum saat tiba di lokasi traveling. Ada penyedia transportasi lokal susah dipercaya. Nah, insight-insight ini itu yang membentuk insight yang di atasnya. Jadi kayak kalian mulai dari sini, baru kalian simpulin di atasnya gitu. Nah, kalau dilihat juga tadi yang gue bilang, ini insight-insight yang paling banyak terjadi atau ditemuin sama Mas Galang pas lagi proses research atau empathize. Dan kemungkinan besar Mas Galang ini bakal memilihnya sebagai insight atau permasalahan yang akan dibawa ke proses ideate. Oke, tadi setelah affinity mapping, Mas Galang juga menggunakan desain main dates. Cuman mau ngasih tau lagi kalau di sini Mas Galang nggak pakai how might we, which is sebenarnya ya oke aja. Mas Galang punya caranya sendiri as long ininya ke tackle. Cuman ya ini gue juga baru belajar banget nih tentang desain main dates. Gue baru tahu ada cara nama desain main dates. Jadi kalian nanti gue saranin kalian mulai belajar dari proses design thinking dulu. Nanti kalau kalian udah oke, baru kalian bisa cari cara lagi, lihat case study orang, kalian bakal nemuin banyak banget framework baru yang bisa membantu kalian nanti di akhirnya gitu. Tapi mungkin kalau gue saranin buat yang masih baru, pelajarin dulu design thinking, tapi kalau misalnya kalian udah cukup paham, baru kalian belajar lagi yang lainnya gitu. Oke, tadi udah kelar si yang nomor 1 problems-nya itu, yang si transportasi lokal menjadi kendala saat traveler sampai. Nah, si Mas Galang ini menggunakan proses desain main dates untuk membuat beberapa solusi ini sebelah kanan based on objectives di sticky notes yang kuning tadi, pokoknya gitu. Dan dia berusaha untuk memprioritaskan mana yang kira-kira dapat di-develop dan cocok sesuai dengan problem yang ada. Jadi dari yang dia dapat di sini dan udah diprioritas juga, Mas Galang ingin mendevelop aplikasi yang fokus dalam menyelesaikan masalah tentang local transportation dan juga membantu dalam local knowledge gitu. Karena kata Mas Galang ya because from the idea results the points about local transport problems ada yang paling banyak, dan gue ngerasa dan Mas Galang juga ngerasa kayak ini problemsnya belum ada orang nih yang naikal masalah ini, jadi menurut dia punya celah buat develop aplikasi ini yang fokus ke masalah tersebut gitu. Jadi kan ya karena belum ada yang develop ya dia coba ngambil masalah ini buat dia bawa ke proses ideate dan mengembangkannya menjadi sebuah produk gitu. Nah, kita udah di akhir penjelasan tentang design thinking-nya ini, di mana tadi gue udah coba breakdown 2 proses design thinking dengan case tadinya Mas Galang, di mana Mas Galang udah mendapatkan permasalahan yang ia mau bawa ke proses ideate. Nanti besok Dita bakal jelasin nih dari si permasalahan lokal transport ini cara mengideate-nya itu gimana, kemudian masuk prototipe-nya itu gimana, dan nanti maksudnya cara ngetesnya itu gimana gitu. Mungkin kalau dari gua so far itu dulu. Kalau ada teman-teman yang mau nanya boleh banget. Mungkin lagi ke panitia. Oke. Nah, itu dia penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Bang Fatur ya, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom ini ya, teman-teman. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke sesi Q&A ya, Bang? Boleh. Oke. Oke, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan di sesi break tadi. Jadi aku bacain aja dari yang belum kebaca ya, Bang. Boleh. Jadi ini dari Bunga Kulsum. Nah, dia mau bertanya, untuk job desk masing-masing antara UX designer ini berbeda ya dengan UX writer gitu. Nah, terus begitu juga dengan UI designer berbeda nggak dengan front end engineer gitu, Bang? Silakan, Bang. Oke, thank you. Thank you juga Bunga. Tadi yang pertama itu menanyakan tentang job desk-nya UX designer sama UX writer ya. Oke, mungkin yang perlu ketahuin dulu sebenarnya di UX designer pun kita juga bisa belajar tentang UX writing gitu. Jadi kayak ini lebih gedenya UX designer, di dalamnya ada UX writing juga. Cuman kenapa ada UX writing itu karena
bisa jadi si perusahaan tersebut itu cukup besar dan dia bisa meng-hire si UX writing ini gitu. Jadi kayak dia punya UX designer sendiri yang fokus ke kerjaannya, tapi juga punya UX writing yang fokus ke masalah writing di dalam aplikasinya gitu. Jadi tergantung kebutuhan perusahaannya lagi sih. Tapi kalau misalnya perusahaannya masih kecil, ya udah kita juga harus punya knowledge tentang UX writing buat membuat writingnya pas kita desain gitu. Nah, buat yang UI designer sama tadi apa? Sorry, Front end engineer. Front end engineer ya. Itu cukup beda sih. Satu yang bagian nge-developnya, tapi satu yang bagian nge-desain secara visualnya. Misalnya gue bilang kayak kita menggunakan software Figma, di mana ya itu mostly ya emang cuma ngedesain aja based on vector atau pixel gitu di dalam untuk mendesain sebuah aplikasi atau mendesain sebuah screen. Nanti baru dari hasilnya desain itu tuh si UI designernya mengoper ke developernya atau tadi apa engineer-nya gitu buat di develop prototype-nya. Jadi itu sebenarnya dua hal yang berbeda sih. Kayak ya udah kalau UI designer belum tentu harus bisa ngerti coding atau mengerjakan juga, dan kemungkinan besar kalau lu di hire sebagai UI designer ya lu nggak harus melakukan developnya gitu. Itu sih yang gue tahu ya. Mungkin kalau ada yang mau nambahin, karena gue kurang tahu juga tentang engineering ini. Oke. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya Bang. Jadi ya betul seperti kata Bang Fatur tadi, yang UI design ini memang fokus ke desainnya aja sih Bang. Jadi yang kalau front end engineer itu dia memang lebih ke development website atau aplikasi mobile-nya gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Ini dari Rizky Raharti Putra. Nah, ini ada pertanyaan, untuk membuat customer journey itu otomatis kita udah dapat data-data interview dan kebiasaannya pengguna kah atau gimana Bang? Gimana? Sorry. Untuk pertanyaan itu, untuk membuat customer journey itu otomatis kita udah dapat data-data interview dan kebiasaannya pengguna nggak gitu? Oke. Nah, biasanya tuh kalau bikin customer journey itu ya based on data yang udah ada. Either datanya kita nyari atau mungkin data yang sebelumnya udah ada gitu. Misalnya ya udah kita nge-interview orang, terus kita dapat insight-insightnya nih, kita bikin affinity mapping, nanti kebentuk polanya. Kayak misalnya kita bikin pertanyaan-pertanyaan, pas lagi nge-interview itu emang yang ada pengen ngerunut dari proses dia. Misalnya kayak tadi misalnya Alok Away, dia proses dia berpikir sebelum traveling apa yang disiapkan, terus kayak pas nyampe di itunya gimana, pas nyampe di tempatnya gimana, di lokalnya gimana, pas dia menggunakan transportasi gimana. Nanti kan misalnya tuh ya mudahnya ada 3 step kan, ada 3 action gitu kan. Nah, nanti dari insight-insight itu udah dapat polanya, baru dibikin customer journey-nya gitu. Kayak misalnya yang pertama, pas dia masih berpikir tentang mau berangkatnya, terus kayak yang kedua masih di customer journey yang sama, action pas dia lagi sampai di sana, apa yang dia ingin lakukan, apakah masalahnya, apa motivasi dia di situ kan. Terus kayak yang terakhir, kayak pas dia menggunakan transportasinya, gimana experience-nya dia gitu. Jadi mostly kayak customer journey ya lu buat berdasarkan apa ya data yang lu udah dapat. Bukan kayak lu buat sendiri customer journey tiba-tiba ada data baru, enggak gitu. Oke Bang Fatur. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Adrianto. Nah, dia bertanya, transisi Mas ke job desk designer itu gimana? Coba-coba desain atau ikut bootcamp kah atau gimana gitu? Kemudian kalau nggak dari background IT atau desain, pentingkah untuk bikin foto atau tidak? Gitu Bang. Oke, tadi yang pertama itu cerita gue atau gimana ya? Iya. Oh, Yang cerita gue. sebenarnya cerita Mas. Cerita Bang Fatur. Oke. Kalau cerita gue tadi yang gue udah ceritain juga, mungkin singkatnya, gue karena dari awal udah senang desain, terus gue nemu tentang UI UX design yang lebih fokus terhadap user, dan juga di dalamnya kita nggak sekedar ngedesain secara grafis aja, kita juga harus ngerti masalahnya, berusaha meng-empathize dan juga based on data, dan juga kita bisa nge-testing ini kita. Yaudah itu yang bikin gue tertarik. Sebenarnya gue juga abis gue lulus itu gue sempat belajar sendiri dulu. Gue mikir kayak apakah gue perlu bootcamp apa enggak ya, apakah gue perlu nyari mentor apa enggak ya.
Ya pada akhirnya gue memutuskan karena mungkin waktunya mepet dan satu karena lain hal, ya udah deh gue ikut bootcamp buat gue tambah-tambah relasi juga dan mungkin gue dapet ilmu baru di dalamnya gitu. Nah, kalau masalah case study-nya itu menurut gue semua orang harus bikin case study, mau lu dari background apapun, karena case study itu yang bakal dibawa, maksudnya yang kalian bakal pamerin nih, kalian bakal liatin bakal bikin si HR atau mungkin recruiter kalian tertarik gitu. Ada yang belum jawab dari kalian? Gue takut lupa. Enggak, sudah cukup. Itu tadi. Oke. Mungkin lanjut ke Salsabila ya, Bang. Nah, dia bertanya untuk research itu buat first project dan bentar. Untuk research buat first project dan bisa dibilang fake project buat portfolio gimana ya, Kak? Dan terus apa kita bisa interview dan lain-lain sama teman sekitar kita atau harus research beneran sampai muter nyari orang gitu, Bang? Terima kasih, Bang. Oke, baik. Lagi tadi kalau kalian mau ngeriset itu kalian harus tahu, kalian harus nentuin objektif kalian ya. Misalnya kalian traveling, kalau misalkan apa namanya, kalian nyari teman-teman kalian for the sake of gampang ditemuin, tapi dia nggak traveling, teman kalian ya jangan, karena bisa aja kalian dapat insight yang nggak sesuai. Kalian misalnya pengen nyari tadi kayak traveling yang at least 2-3 kali setahun, tapi kalian nyarinya yang penting teman dan dia cuma baru sekali, jangan, itu nggak sesuai sama rencana kalian di awal. Bisa jadi kayak insights-nya nggak kurang apa ya, kurang bagus gitulah. Nanti kalian dapat insight-insight yang sebenarnya kalau kalian dapat pilih persona atau user yang lebih tepat, kalian bakal dapat jawaban-jawaban yang lebih baik gitu, dan nanti kalian di proses define dan kedepannya pun lebih bisa mendapatkan hasil yang baik dan produk kalian dapat banyak diterima masyarakat yang sebenarnya merasakan hal yang sama. Cuman kalau masalah temen juga itu takutnya agak bias sih, agak ambigu juga. Kadang kalau terlalu teman dekat atau gimana bisa jadi jawabannya agak gimana gitu. Mungkin agak menjurus kah atau malah jadi ngebantu kita. Jadi menurut gua best practice-nya ya cari orang yang benar-benar sesuai sama kriteria kalian. Di teman boleh sih, cuman kalau misalnya bisa ketemu orang yang nggak kenal kalian, jadi dia bisa lebih objektif gitu ya. Ya gitu deh pokoknya. Oke, mungkin kita lanjut ya, Bang. Ini dari pertanyaan dari Aulia Rizky. Step empathize itu kan fokus pada research. Lalu dia pernah mendengar tentang role sebagai UX researcher. Nah, jadi step empathize ini apakah memang bisa dilakukan oleh UX designer maupun UX researcher, Bang? Atau gimana, Bang? Oke. Lagi UX researcher itu mungkin lahirnya dari UX designer. Karena kalau ada UX designer kayak lu harus ngerjain semuanya, tapi kalau di perusahaan gede bisa jadi dia udah bisa ngebayar ada UX researcher atau mungkin UX writer. Ada apa lagi ya? Ya banyak lah, ada UX lainnya lagi gitu. Jadi kalau masalah mengerjakan, kalau misalnya emang company kalian mampu, ya mungkin di bagian empathize itu ya fokusnya emang fokus si UX researcher yang ngerjain. Tapi kalau kalian nggak ada orang, nggak ada UX researcher, ya mau nggak mau kalian sebagai UX designer atau mungkin UI UX designer, kalau digabung UI/UX designer, kalian yang ngerjain proses research itu. Baik lagi, makanya kalian kalau bisa dari awal ya kalian memahami tentang design thinking ini gitu. Baru kalau kalian ngerasa kayak, oh gue udah paham tentang design thinking, tapi gue ngerasa gue lebih condong, gue lebih senang nih tentang riset, ya udah kalian bisa dalamin tentang UX research itu. Nanti kalian bisa apply ke company yang emang nyari UX research gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu dari Edwin. Dia mau bertanya, misalnya dapat project landing page satu perusahaan. Nah, sebagai UI UX designer itu hanya membuat layout tampilan dari landing page saja, sedangkan bagian program atau prototype seperti HTML, CSS, dan lain-lain itu dihandle oleh bagian web programming. Apakah benar seperti itu, Bang? Tadi yang ngerjain desain siapa? UX apa UI? UI UX designernya. Oh ya, UI designer, ya dia cuma sampai desain bagusnya gitu lah, kayak udah hi-fi-nya gitu, yang udah berwarnanya, pokoknya udah rapi gitu. Jadi si developer ya udah tinggal mindahin dalam bentuk code aja gitu, bukan si web developer harus bikin scratch lagi dari awal gitu. Cuman kalau
mungkin coba benerin juga Kalis kan, misalnya kayak dari Figma itu kan bisa aja kayak udah dapat code-nya gitu-gitu ya. Ya udah Iya. kayak ada elemen-elemennya, nanti yang tinggal um, si engineer-nya atau developer-nya masukin di pas lagi ngedevelop di front end-nya gitu sih. Iya, iya betul Bang. Ya, memang dari Figma atau desain yang telah kita buat itu ada sih beberapa, ada itu udah menjadi aset bagi developer untuk Ya. bangun websitenya lah gitu. Mm-mm. Oke Bang. Em, untuk pertanyaan selanjutnya Bang, ini dari Rizky. Itu untuk membuat user persona informasi apa aja yang diperlukan Bang? Dan apakah semuanya yang diperlukan? Karena beberapa contoh ada yang mencantumkan usia dan profesi. Terima kasih sebelumnya. Gitu Bang, dari Rizky. Iya, ya. Mungkin ini user persona ini kadang gue masih agak bingung juga sih kapan dipakai, tapi ini ngebantu kita buat lebih nge-empathize terhadap user kita. Karena kan bisa aja dari kita banyaknya riset sama orang, itu bisa terbentuk berbagai macam berbagai macam kriteria orang kan gitu kan. Misalnya ternyata orang yang ini persona pertama itu dia orang yang lebih tua, terus kayak mungkin dia pain point-nya lebih kemana, terus yang kedua ini personanya mungkin dia lebih muda dengan pain point yang gimana gitu-gitu. Nah, ini tuh mungkin bisa juga ngebantu kita adanya user persona ini dengan tadi yang dibilang ada umur atau apa tadi, gender ya gitu-gitulah. Kayak identitas dirinya. Mungkin bisa ngebantu juga kayak ini kita lagi pengen ngeliatin ke klien nih, kayak ini loh persona kalian. Ini dapat dari insight-insight yang udah kita kelompokin bla 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 gitu. Jadi sebenarnya ngebantu kita lebih nge-empathize terhadap user kita aja gitu. Kayak kita lebih aware. Tapi lagi mungkin gue pengen note di sini juga, kalau misalkan di user persona itu yang kita buat itu tuh karakter fiksional ya, bukan orang beneran. Jadi bukan semata-mata kalian nge-interview yang namanya misalnya Budi, kalian bener masukin personanya si Budi gitu. Kayak ini si Budi ini pakai fotonya dia, terus nama Budi, terus kayak bener-bener ngejabarin si Budi. Nggak gitu. Persona itu lebih ke fictional karakter yang terbentuk dari gabungan-gabungan insight kalian gitu, yang sesuai. Jadi again katanya ini fictional, bukan beneran, bukan orang beneran. Gitu. Oke. Mungkin next pertanyaan. Ini dari Juwita, Bang. Nah, dia mau tanya, apakah ada standar jumlah minimal user yang harus dipilih untuk proses user research? Itu, Bang. Oke, thank you. Minimal user yang harus dipilih untuk proses user research ya. Biasanya kalau buat nge-interviewnya ya, bagian interview bukan survei. Kalau survei mungkin ya nggak sebanyak mungkin sih. Itu karena bentuknya kuantitatif, tapi bisa lebih banyak banget dibanding nge-interview. Biasanya kalau user yang buat dipilih buat nge-interview itu tuh 5 biasanya. Kenapa 5? Karena kalau nggak salah itu ada grafiknya kayak kalau misalnya udah lebih dari 5, misalnya kalian dapat apa namanya? Dapat insights kayak gini nih, udah melonjak ke atas. Tiba-tiba pas udah 5 tuh ya udah hasilnya tuh benar-benar kayak insight-nya tuh ya udah mirip-mirip gitu loh. Jadi kayak 6 orang ke 6 ke 7 ke 8 ya sebenarnya mirip-mirip juga insight-nya. Jadi kayak ya udah daripada lu buang-buang waktu atau ya buang-buang uang juga buat nge-hire orang-orang baru, mau nge-interview orang baru, ya udah fokus dari 5 aja dulu. Itu kayak best practice-nya ya 5. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan ada lagi dari Bagus Hadi. Mungkin saya juga pernah melihat sih ada yang namanya mereka itu mencantumkan di Instagram mereka itu dia itu seorang interaction designer gitu. Nah, ini pertanyaan dari Bagus Hadi, apakah perbedaan interaction designer dengan UI UX designer? Nah, ini gue juga sering sih kayak nama-nama di company gini beda-beda kalau ngomong interaction designer. Ada yang company-nya interaction designer tuh bilang sama aja kayak UI UX designer, ada yang bilang karena ada user research juga, jadi kayak interaction designer ini bagian ada UX designer, ada UI designer. Nah, tapi si interaction designer ini lebih fokus ke interaksi prototipe-nya gitu loh. Interaksi di dalam screen-nya. Jadi bisa kayak kalian ngeklik suatu button, kayak buttonnya bakal gerak kayak gimana, apakah dia kalau dipencet misalnya dia available buat dipencet kayak gimana, atau enggak kalau misalnya dia lagi kayak state yang nggak bisa dipencet tuh bentuknya gimana.
Dan kayak misalnya pindah page-nya pun dia juga mikirin kayak animasinya kayak gimana. Mungkin itu beberapa sih, tapi ada yang bilang juga interaction designer itu kayak UI UX designer. Tapi ada juga yang bilang interaction designer ya fokus ke interaksi di screen-nya gitu. Tapi ya kalau ada yang punya pendapat lain nggak apa-apa sih. Gue juga masih agak campur-campur nih ini. Oke, mungkin kita lanjut aja ya, Bang. Ini ada dari Muhammad Denny Zailani dari UPI Bogor. Nah, dia ingin bertanya, jadi dia itu benci ngoding karena pusing gitu, Bang. Nah, apakah UI UX ini harus bisa ngoding? Oh, iya nih, gue sering pasti dengar pertanyaannya harus bisa ngoding apa enggak. Kalau makin ke sini sih sebenarnya lu nggak diwajibkan buat bisa ngoding, walaupun kadang-kadang ada aja nih kayak job application yang mengharuskan lu bisa ngoding bla bla gitu. Tapi mostly ya sebenarnya nggak harus juga sih, karena gue juga nggak bisa ngoding. Yang penting mungkin bisa kayak lu belajar aja dasar-dasarnya biar lu bisa lebih ngerti kayak dalam ilmu desain tuh ada beberapa batasan kayak ya lu nggak mungkin buat kayak gini, gila aja nggak bisa ini dibikin di develop bla bla gitu. Jadi lu mungkin ada apa ya, bisa berempati dikit lah sama developernya kalau lu belajar sedikit tentang coding atau yang front end gitu gitulah. Cuman kalau harusnya nggak dulu sih, nggak harus juga kalau gue lihat sekarang ya. Yang penting kalian udah fokus ke belajar UX designer, bikin case study, coba selesaiin masalah dengan baik, lihat-lihat framework yang baru juga, coba kalian masukin, berusaha beda dari yang lainnya, tapi juga jangan sampai kejauhan juga, dan nggak nyelesain masalah kalian, ternyata masalah kalian salah karena kalian mau nyoba-nyoba cara-cara yang baru tuh, framework yang baru, ternyata kagak nyambung gitu kan. Jadi nggak masalah sih menurut gue kalau lu masih belum bisa ngoding as a junior. Mungkin ya kalau as senior juga belum tentu bisa ngoding mungkin ya di beberapa company. Gitu sih, tergantung lagi. Tapi kalau buat belajar nggak perlu dulu sih. Takut Mungkin overwhelmed. ngoding lebih memusingkan daripada mendesain ya, Pak. Ya tergantung orang ya. Yeah, Bisa aja kayak yeah. dia doyan ngoding gitu. Nggak beda-beda tiap orang. Oke, mungkin kita lanjut aja ya, Bang. Ini dari Rizky. Ini dari Rizky lagi nih. Dia mau tanya, dia tuh pernah lihat dan dengar pas Ivan itu selain pakai SMW, ada juga yang pakai Crazy 8. Ini aku kurang tahu cara bacanya. SMW yang mana ya? Ya, aku kurang tahu cuma. HMW. Ya, HMW. Oh, HMW itu kan tadi kan buat namanya How Might We kan? Mana tadi? Iya. Terus Terus itu dia kayak, pertanyaannya itu better mana make HMW atau Crazy 8? Oke, jadi yang gue ingat How Might We sama Crazy 8 itu tuh ada di dua proses yang berbeda. Dimana kalau HMW itu ada di define, dia kayak bikin suatu pertanyaan yang bikin kayak keluar nih ide-ide baru nanti ke depannya dari pertanyaan itu, kayak bagaimana sih kita bisa bla 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 gitu, dia baru keluar ide. Tapi kalau Crazy 8 itu sebenarnya kayak proses di ideate kalau nggak salah. Jadi kayak kalian dalam satu kertas bakal kalian bagi jadi 8 bagian, kalian garisin kayak gitu-gitu. Nah, misalnya kalian dikasih nih disuruh nge-idea tentang bikin gimana caranya bikin tampilan screen traveling ini orang jadi pengen pergi ke wisata bla 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 bla. Nah, kalian dalam waktu 8 menit kalau nggak salah, beberapa menit, nah kalian benar-benar kayak udah gambar cepat gitu di situ, kayak coba jot down ide kalian secara cepat, gambar, terus kayak yang mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit-sedikit gitu. Jadi lebih kayak kita coba ngemaksa otak kita buat nge-ideate berdasarkan apa yang lagi ada di otak kita gitu. Jadi biasanya Crazy 8 ini tuh dikerjakan beberapa orang, nggak cuma sendiri. Ya mungkin bisa sendiri juga sih, tapi kayak intinya lu pengen ngemaksa otak lu buat yaudah jot down dulu ide lu selama 8 menit, 8 ide itu selama 8 menit yang berbeda juga, dan lu nggak perlu pikirin itu rapih banget atau enggak, yang penting lu kayak yaudah cuma kayak misalnya gambar kotak-kotak gitu, terus kayak jelasin ini apa gitu. Jadi intinya si Crazy itu lebih kayak tadi yang gue bilang, ngemaksa otak lu dalam waktu 8 menit dengan 8 desain yang berbeda buat menyelesaikan si masalah tadi gitu. Nanti dari situ mungkin bisa di orang-orang nge-vote lagi, kayak misalnya udah banyak nih ada banyak Crazy 8, nanti orang-orang bakal nge-vote mana yang menurut mereka, oh idenya ini menarik nih, menarik.
nanti baru dikurasi lagi, dan itu mungkin bisa dibawa jadi di develop gitu-gitu. Ke-mute kali kayaknya. Oh ya, bentar. Jadi ini dari Ajrina. Dia bertanya mengenai framework design thinking. Nah, untuk di setiap perusahaan, apakah berbeda framework design thinkingnya? Dan apakah kita harus menyesuaikan framework design thinking dengan framework yang biasa digunakan di perusahaan? Gitu Bang, pertanyaannya. Mungkin langsung aja. Tadi setiap apa yang pertama? Menyesuaikan. Apakah di setiap perusahaan berbeda framework design thinking-nya? Oh, ya mungkin bisa aja berbeda tergantung kebutuhannya lagi masing-masing. Mungkin dia lagi butuhnya dimulai dari proses define atau apa, ya bisa aja dimulai dari situ. Atau mungkin dia lagi pakai, sebenarnya itu cuma framework sih, karena kan di dalam framework tadi kayak empathize, itu ada banyak lagi ya proses-prosesnya ya. Kayak lu bisa pakai mana aja yang lu pengen gitu. Jadi sebenarnya design thinking itu hanya framework yang terdiri 5 step, yang nggak linear juga, dan bisa muter-muter gitu. Jadi sebenarnya kayak tiap perusahaan punya caranya masing-masing, dan biasanya kayak lead-nya, seniornya tahu apa yang dia harus lakukan karena udah pengalaman juga, kayak mungkin kayak feeling kayak ini nggak bisa kalau gue ikutin talk design thinking gini, gue bisa ngotak-ngatik dari sini lah. Jadi kayak dia punya pengalaman buat ngotak-ngatik si caranya ini gitu. Jadi belum tentu juga bisa beda-beda tiap perusahaan. Oke, berarti ada yang berbeda gitu ya Bang? Ada aja gitu. Tapi ya biasanya kan dimulai dari ya lu nyari masalahnya itu apa, empathize gitu kan. Tergantung lagi sih, tergantung kebutuhan lagi. Oke, mungkin kita lanjut ke Muhammad Pilah. Nah, dia bertanya kalau produknya sudah ada dan hanya mau diubah UI desainnya atau tambah fitur, apakah untuk prosesnya perlu design thinking dari awal? Itu pertanyaannya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kalau lu mau nambah fitur kan berarti perlu ditanya kan kenapa lu mau nambah fitur gitu, karena ya lu harus ngeluarin waktu lagi, butuh SDM lagi, dan butuh waktu lagi gitu. Kalau misalkan lu mau nambah fitur karena ternyata lu habis ngetes ternyata ada masalah yang belum diselesaikan, ya bisa aja. Atau enggak, lu menambah fitur harus ditanya dulu, ini ada nggak masalahnya? Jangan asal lu pengen nambah fitur karena lu pengen aja gitu. Jadi lu bisa aja lu harus melakukan research lagi dari awal, kayak ini membenarkan kayak lu, ini hipotesis lu kan, misalnya lu apa ya, lu punya hipotesis bla 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 dan lu pengen nambah fitur, ya lu harus buktiin dulu hipotesis lu benar dengan cara riset gitu. Kalau lu asal nambah-nambah fitur tapi ternyata itu kagak ada masalahnya sebenarnya di belakang, orang-orang juga gak butuh, ya jadi sayang, kebuang duit lu sama waktu lu. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir di kolom chat. Nah, ini dari Elizabeth Gwenda. Nah, dia bertanya apakah bisa tahap in-depth interview ini digantikan dengan menggunakan survey with open-ended question. Kalau misalkan bisa, apakah akan ada perbedaan pada hasilnya? Terima kasih, Kak. Oke. Bagus juga nih pertanyaannya. Mungkin tadi kayak ada survei sama in-depth interview kan, kayak perbandingannya gitu. Ya, survei mostly satu arah gitu. Dan lu nggak bisa lihat kayak ekspresi usernya atau cara ngomong usernya gitu. Sedangkan pas kalau lu interview langsung kan sama dia, lu bisa nih ngegali lebih dalam lagi pertanyaan lu. Gitu. Jadi kayak lu juga bisa ngerasain cara dia ngomong, cara dia ngejawab, cara mungkin ekspresi wajahnya itu juga bisa lu catat malah pas lu lagi nge-interview. Bisa jadi, makanya kayak misalnya dia lagi di interview terus kayak usernya kayak ngerasa sedih atau begitu, nah bisa lu tanya lagi, Ibu kalau aku lihat kurang yakin atau ngerasa sedih gitu kenapa ya? Nah nanti lu dapat lagi tuh ada pertanyaan baru lagi. Tapi kalau lu cuma pakai survei, ya udah lu cuma dapat satu arah aja gitu. Makanya tadi gue bilang juga kayak survei juga bisa digunakan untuk milih nih mana user-user yang bagus dan bisa dibawa buat lu interview. Mungkin dari jawaban-jawaban mereka sesuai dengan
apa yang lu pengen, terus kayak cara dia menjawab surveinya itu yang open-ended questions ini, dia cara ngomongnya bagus, jadi lu ngerasa kayak, oh dia cara ngomongnya bagus nih dan sesuai dengan kriteria gue, bisa nih gue ajak ngobrol. Jadi pas gue ngobrol pun sama dia, gue bisa dapat insight-insight yang lebih bagus dibanding kalau lu habis survei terus tapi lu ngambil orang-orang yang ngejawab aja pendek-pendek kayak udah males gitu. Nanti mau lu invite buat interview, dia ngomongnya juga ya udah seadanya, cuma kayak dijawab oke, iya. Nah, gitu-gitu yang bahaya. Makanya itu gunanya survei juga, buat lu bisa lihat dengan tadi benar pertanyaan open-ended questions, buat lihat cara dia ngomong, cara dia berpikir gitu. Apakah dia cocok buat kita interview sesuai dengan um, sesuai dengan kriteria kita kah, sesuai dengan kayak user kriteria kita yang berdasarkan objektif kita gitu. Oke. Mungkin itu sesi pertanyaan terakhir ya Bang dari sesi Q&A. Nah, jadi mungkin kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, kita dapat istilahnya diskusi di WA group yang telah disediakan oleh panitia. Nah, jadi di situ bisa teman-teman saling sharing gimana pengalamannya atau ingin bertanya tentang UI UX design gitu. Nah, jadi untuk Q&A, nah kita cukupkan sampai di situ dulu. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bang Fatur yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan juga kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan sehingga acara kita lebih terasa interaktif seperti itu. Nah, Sebelumnya iya Bang. Khalis, gue mau minta tolong juga dong teman-teman buat ngisi nih form yang ada gue taruh di komen Zoom Iya. buat memberikan feedback kalian buat sesi hari ini gitu. Oke. Jadi gue bisa belajar lagi biar bisa present sesuatu dengan lebih baik gitu. Oke, Bang Fatur. Boleh Nah, tolong jadi ya, ya, tolong banget. iya Bang. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ada di Zoom ini mungkin bisa memberikan feedback terhadap sesi hari ini. Nah, untuk linknya itu telah diselipkan oleh Bang Fatur di kolom Zoom. Nah, jadi teman-teman bisa isi sekarang atau ya sekarang lah gitu. Nah, mungkin untuk sesi materi dan Q&A kita cukupkan. Nah, untuk teman-teman nih, sepertinya kita ada kedatangan informasi yang menarik yang akan disampaikan oleh pihak Bayu nih. Nah, mungkin kepada pihak Bayu, apakah sudah hadir? Oh ya. Nah, ya. Mungkin untuk sesinya saya serahkan langsung aja. Silakan, Bang. Oh, terima kasih. Sebelumnya aku izin share screen ya. Oh, tunggu. Terus mungkin. Oke. Oh ya, sebelumnya teman-teman mungkin habis dari Bayu sharing gini, gue pengen ngasih pertanyaan nih buat kalian, dan nanti yang ngejawab bakal ada hadiah gitu juga. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Oh ya, boleh dibantu untuk di share screen-nya. Untuk Apakah bisa share screen sekarang? Coba share screen dulu. masih belum. Oh ya udah. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Hafi dari Bayu. Ingin minta waktunya teman-teman dan kakak dan abang-abang di sini sebentar untuk menjelaskan sedikit tentang Bayu. Mungkin di sini udah ada yang tahu tentang Bayu. Nah, aku bakal jelasin apa itu Bayu ke teman-teman semuanya. Nah,
Bayu adalah inovasi produk Telkomsel yang melayani anak muda yang lebih digital savvy lewat layanan telekomunikasi serba digital yang semuanya dilakukan melalui satu aplikasi, yaitu aplikasi Bayu. Dan merupakan produk serba digital dan provider digital pertama yang ada di Indonesia, yang merupakan produk terbaru dari Telkomsel. Nah, kita punya slogan mendua ke Bayu. Kita tahu kok banyak pelanggan kita yang udah punya kartu lain. Nah, kita tahu juga Telkomsel prepaid pasti nomor 1. Tapi yang kedua punya tempat tersendiri juga di hati, sesuai dengan spirit kebebasannya dan konsep semuanya dan semaunya. Dan dengan kampanye ini, kita mau mengajak semua orang yang belum pakai untuk sama-sama mendua ke Bayu. Karena cuma Bayu yang nikmatnya dahsyat. Nah, Bayu itu semuanya ada di satu aplikasi dan bisa teman-teman download di Google Play, App Store, dan juga App Gallery. Nah, untuk semua satu aplikasi, teman-teman bisa melakukan pembelian paket di satu aplikasi dan melakukan pemilihan nomor dan melakukan penerimaan SIM card ini itu bisa dijemput atau diantar ke alamat teman-teman dan juga melakukan payment itu melakukan dengan digital. Semuanya udah serba digital dan juga melakukan aktivasi SIM card-nya itu semuanya dilakukan serba digital. Nah, yang pertama itu bikin paket. Bikin paket itu bisa bikin paket yang udah jadi, teman-teman juga bisa atur sendiri paket yang diinginkan, dan juga bisa memilih kuota topping. Nah, kuota topping ini, kuotanya bakal habis duluan daripada kuota utamanya. Dan berikutnya adalah bikin nomor sendiri. Bikin nomor sendiri itu ada 2 pilihan, nomor yang sudah tersedia, yang disediakan oleh sistem, atau nomor yang bisa teman-teman request seperti tanggal lahir, tanggal jadian, atau lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pilihan delivery. Ada 2 pilihan, SIM card diantar atau SIM card diambil. Kalau diantar, itu bisa diantar oleh JNE, GoSend, antarnya aja itu cepat. Itu teman-teman tanpa dikenakan biaya apapun, dan langsung diantar ke rumahnya teman-teman semuanya. Dan untuk pilihan diambil, itu teman-teman bisa ambil di Indomaret, atau di pick up point terdekat, atau di outlet terdekat di tempat teman-teman tinggal. Nah, untuk pilih cara bayarnya, itu pembayarannya bisa online payment, seperti Link Aja, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan untuk virtual account itu bisa BCA, BNI, Mandiri, Permata Bank, dan juga online payment Indomaret dan Alfamart. Untuk aktivasi SIM card yang dilakukan semuanya di aplikasi. Teman-teman tinggal masukkan SIM card-nya dan juga registrasi nomor NIK dan KK, dan jika registrasi berhasil, teman-teman sudah bisa menggunakan kartu Bayunya dan juga bisa sudah menggunakan paketnya. Provider Bestiku, program Monversary, dan juga Bayu Entertainment. Di Bayu itu ada namanya program Monversary. Itu setiap per 3 bulan, teman-teman bakal dikasih kuota gratis itu 1 GB untuk 7 hari. Dan 3 bulan selanjutnya akan ditambah 500 MB lagi. Dan untuk per 6 bulan itu total teman-teman bakal dapat 1,5 GB untuk waktu durasi 7 hari. Berlaku untuk kelipatan 3 bulan selanjutnya. Nah, di Bayu juga ada Bayu Entertainment. Itu dalam aplikasinya sangat banyak yang bisa teman-teman lihat. Itu ada Bayu Audio, Bayu Outscope, dan Bayu Games, dan Bayu Discover. Dan berikut kelebihan dari Bayu. Yang pertama adalah merupakan sinyal Telkomsel, kuotanya full 24 jam, kuota topping yang seperti yang aku bilang tadi, kuota toppingnya bakalan habis dari kuota duluan. Dan pulsanya aman walaupun teman nggak ngisi pulsa, dan bisa bikin nomor sendiri, hadiah per 3 bulan, seperti Monversary yang aku bilang tadi, dan kartunya aktif seumur hidup. Walaupun teman-teman nggak isi pulsa, kartunya bakal hidup terus seumur hidup. Dan customer service aktif 24 jam. Bisa kirim pulsa atau hadiah ke teman-temannya. Ajak teman dapat hadiah kuota 2,5 giga. Dan teman-teman yang ingin kepo dengan Bayu bisa cek di bayu.id, Instagramnya bayu.id, Twitter Bayu_ID, dan juga LinkedIn Bayu, dan juga Key Opinion Leader. Nah, ini teman-teman. Buat teman-teman yang ikut dari kegiatan Fairtech ini, teman-teman jangan lupa gunakan kode voucher Fairtech. Karena dengan menggunakan kode voucher ini, teman-teman bakal dapat tambahan kuota lagi gratis 2,5 giga. Oke, sekian teman-teman presentasi dari aku. Kalau ada kesalahan, mohon maaf, dan terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Bang Hafi tadi ya, penyampaian materi dari Bayu tentang SIM card Bayu. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang tertarik bisa beli SIM card Bayu di ada terdekat. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan sama Bang Fatur, jadi Bang Fatur ingin memberikan sebuah pertanyaan dan bagi teman-teman yang dapat menjawab akan ada hadiah spesial ya Bang dari Bang Fatur. Iya. Iya, mungkin lanjut aja Bang. Diserahkan kepada Bang Fatur untuk mengambil sesinya. Oke, teman-teman nanti yang mau jawab bisa langsung raise hand atau unmute gitu ya. Mungkin nanti panitia milih aja buat teman-temannya siapa mau jawab. Sebentar, Bang. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau menjawab itu bisa raise hand aja di Ya. sini. Nah, jadi akan saya pilih mana yang tercepat gitu aja, Bang. Iya, nggak perlu tulis di komen ya. Jadi gue pengen, ya udah kalian jawab langsung aja gitu. Oke. Mungkin pertanyaannya, ada nggak yang mau jelasin lagi tentang design thinking tadi itu? Terserah mau pakai bahasa kalian atau gimana gitu, bebas. Oke, mungkin kepada peserta ada yang mau menjawab. Oke, ada dari Hanifah Abidah. Mungkin silahkan kepada Hanifah Abidah. Halo Hanifah. Iya, Kedengaran? kedengaran. Selamat pagi, saya Hanifah dari Bogor. Jadi design thinking atau UX design itu dia mengutamakan kepada human centered approach, di mana si desain itu tuh harus mencakupi 3 hal, yaitu kebutuhan manusia, terus kelangsungan bisnis, dan teknologi yang mumpuni kayak gitu. Nah, terus dalam desain thinking itu kita harus memperhatikan juga yang namanya kaidah-kaidah desain. Ada yang namanya typography yang baik, lalu ada hierarki, terus penempatan elemennya, dan juga penggunaan warna atau color palette yang baik yang tidak terlalu kontras tapi juga tidak terlalu redup. Ya, gitu aja. Terima kasih. Thank you Hanifah. Mungkin ada yang mau nambahin lagi yang lain? Yang punya pendapat lain tentang design thinking tadi? Oke, apakah ada teman-teman yang mau menjawab atau menambahkan? Nggak apa-apa salah atau ya. Santai aja. Karena juga masih belajar. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tadi Hanifah jawabannya juga udah bagus dan kayak ngegabungin beberapa kata-kata yang baru. Ya yang tadi gue ceritain sih. Cuman ada lagi mungkin yang bisa nambahin lagi buat design thinking. Ya teman-teman, yang mau mendapatkan hadiah spesial ya dari Bang Fatur, silakan respon dan jawab pertanyaan tadi tentang UI, tentang design thinking ya Bang. Design thinking proses gitu. Oke, ada nih dari Rizky Rahardi Putra. Mungkin bisa apa namanya? On cam dulu. Iya. Oh ya maaf kalau untuk on cam belum bisa ini soalnya laptopnya masih trouble. Oke. Ya mungkin aku jelasin sebisaku ya Bang. Untuk design thinking itu mungkin suatu metode atau kayak framework itu untuk gimana kita kayak sebelum kita membuat produk itu kayak mengetahui dulu research ke penggunanya yang nantinya nanti hasil data research nanti kita buat affinity mapping diolah gitu hingga ke ideation, pembuatan flow segala macam yang mana nanti bisa membantu juga di dalam prototyping hingga ke testing. Paling itu aja sih Bang. Oke. Bagus, cukup jelas. Mungkin tadi Cynthia mau nambahin? Oke, sebelumnya selamat siang. Mungkin saya nambahinnya sedikit ya. Kalau menurut penangkapan saya, yaitu design thinking itu dari pertama empati terhadap user ya tadi meliputi interview untuk dapat data baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan kemudian yang kedua adalah define. Itu saya sendiri mengartikannya sebagai kita mendapatkan rumusan masalah dan dapat mengelompokkan insight-insight sesuai dengan
kelompoknya ya. Kemudian masuk ke ide, dan kalau ide ya idenya dari rumusan masalah tadi apa, kemudian lanjut ke prototype design seperti yang tadi Mas Radian tadi ya, kemudian testing terakhir. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, bagus. Thank you banget Hanifah, Rizky, sama Cynthia. Nanti buat tadinya kita omongin lagi sama panitia. Semua jawabannya bagus. Oke, mungkin itu aja buat sesi hari ini. Jangan lupa datang besok ke sesi kedua buat kita bahas lagi nih tentang desain thinking framework-nya di bagian ideate, prototype, sama testingnya sama Kak Dita. Dan nanti di hari terakhir pasti seru juga, ada Gilang buat ngebahas tentang gimana kalian nih bisa masuk ke UI UX, berkarya di UI UX gitu. Nah, sebelumnya ya thank you sekali lagi udah dengerin, udah banyak nanya juga, gue senang pada aktif. Terus mungkin kalau kalian ada pengen nanya-nanya tentang UI UX, bisa reach gue langsung di sosial media gue yang ada di sini. Ya, mungkin itu aja sih dari gue. Thank you banget teman-teman. Oke, mungkin saya beralih aja. Ya, itu dia istilahnya breakdown sebentar ya. Nah, jadi terima kasih kepada Cynthia, Rizky, dan Hanifah yang telah menjawab pertanyaan dari Memfatur. Nah, jadi itu dia sesi workshop kita pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk acara ini akan saya simpulkan materi pada hari ini. Yang pertama, human centered approach. Nah, tadi juga dibilang bahwasannya lebih baik kita invest untuk yang desain yang baik daripada bikin asal-asalan, karena ujung-ujungnya nanti akan bikin ngeluarin kos lagi untuk perbaikannya. Nah, terus yang kedua, nanti tadi juga disinggung tentang desain elemen seperti layout, space, kontras. Nah, itu juga itu juga berpengaruh dengan desain yang nanti kita bikin. Nah, yang ketiga, di samping itu UI design itu juga merupakan sebagian kecil dari proses design thinking. Dan keempat, design thinking itu terdiri dari 5, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, yang terakhir itu tadi ada juga breakdown design dari Mas Galang tentang aplikasi Alokaway untuk para traveler. Nah, itu dia kesimpulan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu saya ucapkan dulu kepada Bang Fatur yang telah bersedia sebagai narasumber kita siang hari ini. Dan juga kepada peserta kita nih yang dari pagi tadi udah sempat hadir. Dan juga saya ingatkan juga kembali kepada peserta, karena kita ada 3 hari ya. Nah, jadi diingatkan juga kepada peserta untuk mengikuti kegiatan kita di hari kedua dan hari terakhir gitu. Nah, dan juga di sini ada informasi menarik nih dari Bukalapak. Nah, jadi buat kalian yang mau top up diamond dan game lain yang super murah dan lengkap, langsung aja top up nih di Buka Game. Selain harganya yang termurah dibandingkan website lainnya, pilihan gasnya juga super lengkap. Yuk, tunggu apa lagi nih guys? Langsung aja top up di bl.id/bukagame atau klik aja link yang ada di chat Zoom atau klik link di deskripsi video YouTube ini. Nah, selain itu, acara kita juga disponsori oleh CIT, Semen Padang, Streaming Gaming, Bayu, ETC atau English Tutorial Center, XD House, Yakult, Pondok Aceh Jaya, Sari Anggrek, Rabani, Jogja Konveksi, dan Nurul Fikri. Nah, sekian informasinya. Untuk itu, saya sebagai moderator pada siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk semua peserta workshop pada hari ini. Dan mohon maaf dari panitia bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di acara workshop UI UX Vertex Neotelemetri selanjutnya. Dan untuk sesi foto bersama, saya alihkan kepada host. Silakan host. Oke, jadi karena acara kita udah berakhir, jadi aku bakal ngambil sesi dokumentasi atau sesi foto bersama Pak, untuk kita semua ya. Mungkin kita mulai dulu dari slide yang pertama.
Bentar dulu. Oke. Untuk seluruh peserta mungkin dan Bang Fatur juga bisa udah on cam. Baik, kita mulai aja untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Slide 1. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Oke, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Bentar. Oke, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, karena semuanya itu udah. Jadi mungkin aku ucapin terima kasih juga pada teman-teman yang udah hadir dan see you untuk besok di jam yang sama dan di link yang sama. Bye-bye. Makasih. Bye. Thank you guys. Terima kasih semuanya.